wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kajian Imawati pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tentu kita tunggu syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Sebelum memulai acara kajian Imawati hari ini, perkenalkan saya Fatul Horunisa yang akan membersamai teman-teman dalam mendengarkan kajian Imawati dengan tema Kupas Tuntas Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021, apa dan kenapa. Nah, namun sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu rundown acara pada malam hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi atau bagian inti dari diskusi hari ini, dan juga yang terakhir nanti kita akan penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan CV dan juga nanti akan saya sedikit beri pengantar terkait dengan tema diskusi pada malam hari ini. Seperti kita tahu bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan lingkungan perguruan tinggi yang ditetapkan pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada 3 September 2021 menuai polemik dan juga kontroversi. Beberapa kalangan berada pada posisi pro atau menyetujui, namun banyak pula yang menentang atau kontra terhadap Permendikbud-Ristek tersebut. Bahkan pada tanggal 8 November 2021, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan atau Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan siaran pers atau pernyataan sikap atas Permendikbud-Ristek tersebut. Dan terdapat 3 rekomendasi yang diajukan dan salah satunya yakni dicabut atau diubahnya Permendikbud-Ristek ini. Dan pada 11 November 2021, MUI menyusul mengeluarkan ijtima ulama yang salah satunya berisi rekomendasi untuk perintah mencabut dan juga setidak-tidaknya mengevaluasi ataupun merevisi. Nah, sebenarnya ada apa begitu ya yang terjadi dan mengapa Permendikbud-Ristek ini menuai banyak kontroversi? Nah, nanti kita akan kupas tuntas Permendikbud-Ristek ini dan kita nanti akan dibersamai oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Namun sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu CV singkat dari Ustadz Ramadan. Beliau lahir pada 6 Maret 1992. Beliau juga merupakan Direktur Bisa.id, anggota Komite MUI DKI Jakarta, dan Wakil Ketua Komite Studi Timur Tengah PPI Dunia. Dan beliau, untuk riwayat pendidikan beliau, yakni Diploma Program Studi Bahasa Arab, Studi Islam, dan S1 Program Studi Hukum Islam di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Arab Saudi, dan saat ini beliau merupakan mahasiswa S2 Master of Arts Ilmu Hukum sekaligus asisten riset profesor Universitas King Abdul Aziz di Arab Saudi. Wow, sangat luar biasa sekali pembicara kita pada malam hari ini dan tentunya sudah banyak sekali ilmu dan juga beliau merupakan ahli di bidang yang akan kita kupas tuntas pada hari ini. Oleh karena itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:38 dan mungkin teman-teman dan juga para hadirin sudah tidak sabar ingin mendengarkan materi dari beliau, maka waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala quwwata illa billahi amma ba'd. Para ayah,
Bunda, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terutama para imamwati yang berbahagia, izinkan saya untuk mengupas mungkin untuk tuntas saat yang sebenarnya, karena keterbatasan waktu mungkin tidak mungkin kan. Tapi setidaknya saya akan berusaha meringkas ya apa yang bisa kita kupas dari ini. Sebentar. Oke. Dan yang dimaksud dengan Permendikbud yang akan kita bahas adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021. Tapi nanti untuk mempermudah saya sebut saja Permen. Jadi kalau saya sebut di tengah-tengah pengajian Permen, Peraturan Menteri, maka maksudnya Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Nah, kita lihat dulu timeline-nya. Mudah-mudahan jelas terlihat ya. Jadi 31 Agustus itu tanggal di mana Permen ini ditetapkan. Kalau mungkin baru tersiar ya di bulan awal Septembernya, tapi sebetulnya tanggal di dokumennya itu 31 Agustus. Kemudian cukup lama artinya Muhammadiyah sebelum merespon itu mengkaji dulu. Ya, lebih dari sebulan setelah ditetapkannya, baru Muhammadiyah mengeluarkan siaran pers terkait Permen. Dari sini kita paham bahwa reaksi dan respon dari Muhammadiyah bukan respon dadakan, bukan respon orang yang baru baca kemudian langsung berkomentar, tidak. Ya, tapi bayangkan kalau seandainya asal langsung respon gitu ya, ya kenapa harus nunggu 8 November? Kemudian 9 November disambut oleh beberapa anggota DPR, misalnya diantara Ketua Komisi 11 DPR, Bapak Syaiful Huda dari Partai Kebangkitan Bangsa, minta Permen tersebut direvisi terbatas. Dan itu nggak ya bertepatan dengan momen-momen Ijtima MUI, Ijtima Ulama Komisi Fatwa, maka nasional ya. Akhirnya MUI menyampaikan sikap resmi terkait Permen tersebut. Tanggal 11 November ini rangkaian 8 November, 9 November, 11 November memang masa-masa di mana ini sedang dibahas. Seru. Mungkin semua sudah baca ya. Harapan saya semua timawati, para hadirin sekalian membaca, ketemu warga persyarikatan agar betul-betul paham apa yang sebetulnya menjadi sikap Muhammadiyah terkait dengan Permen. Saya simpulkan saja, nanti bisa dibaca teks utuhnya. Insya Allah banyak yang sudah menyebarkan dan ada di situs Muhammadiyah.org juga. Sederhananya bahwa Muhammadiyah meyakini dan memahami Islam sebagai sumber nilai. Ini titik awal dan ini kunci pembahasan kita bahwa sumber nilai yang dimaksud ya adalah Islam seharusnya. Ini Muhammadiyah yakini. Ini tentu nanti ya bahasanya kalau kita kebalik ke pelajaran filsafat di ranah filsafat etik ya, apa standar moral dan seterusnya. Ya kalau menurut Muhammadiyah Islam itu sendiri. Kemudian Muhammadiyah juga berkomitmen mencegah dan melindungi korban segala tindak kekerasan. Jadi tidak betul kalau yang tidak setuju atau kurang setuju atau minta direvisi itu pro pemerkosaan, tidak betul. Ya, sebaliknya justru lebih dari itu, tidak hanya anti pemerkosaan, bahkan anti juga perzinahan dan tindakan asusila lainnya. Kemudian juga Permen ini memiliki masalah formil dan material. Oke, bukan saya singgung. Kemudian ditutup dengan saran, sikap masukan ya. 3, itu yang pertama, sebaiknya Kemendikbudristek lebih akomodatif terhadap publik, memperhatikan tertib asas dan muatan peraturan. Kemudian juga merumuskan peraturan berdasarkan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian hendaklah sebaiknya mencabut dan melakukan perubahan terhadap Permen. Masalah formel yang dimaksud, yang pertama tidak punya asas keterbukaan yang tersebut di dalam Undang-Undang P3 istilah, pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 yang sudah sebelumnya direvisi di tahun 2019, Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Sedikit ya dari situ. Di mana di situ disebutkan bahwa
Ya, peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi asas keterbukaan ketika dibentuk. Sayangnya, meskipun sudah sebetulnya kalau melihat sejarah permen ini dia nggak datang tiba-tiba juga, tapi 2 tahun digodok. Nyatanya Muhammadiyah, Aisyah baru dengar setelah sudah rilis. Kenapa tidak diundang sejak awal? Dan ya mengagetkan, cukup kaget ya. Banyak orang yang kaget karena selama ini fokusnya adalah ke RUU PKS gitu. Sebelumnya sejak 2016, terus ya kemudian 2017, 2019, sampai kemudian tahun kemarin diubah kan undang-undang RUU TPKS. Fokusnya di situ, tiba-tiba kemudian muncul ya permen ini. Walaupun sebetulnya hal yang mirip dengan permen ini sudah muncul juga di ranah Kementerian Agama, nanti akan saya singgung. Walaupun tidak berbentuk peraturan menteri. Kemudian itu tadi asas keterbukaan. Dan ini sudah ya mengundang tanda tanya. Yang kedua, masih di aspek formil, itu tidak tertib muatan. Karena mengatur materi muatan yang seharusnya diatur undang-undang yang selevel undang-undang, selevel UU. Kita tahu semua di pasal 12 Undang-Undang P3, materi muatan undang-undang, materi menjalankan undang-undang. Jadi permen masuk di pemerintah, isinya menjalankan undang-undang. Nah, sementara itu sebetulnya kalau melihat konten daripada permen ini, dia nampak sebagai turunan daripada RUU PKS, masih RUU, belum resmi menjadi UU. Kemudian juga materi muatannya kalau mengenai ketentuan pidana itu sebetulnya hanya dapat dimuat dalam UU atau Perda. Tapi di sini justru dimuat di Permen. Kemudian juga kritikan Muhammadiyah adalah Permen ini mengatur norma yang terlalu rigid, bahkan mengurangi otonomi perguruan tinggi. Padahal, misalnya contohnya dalam kasus Satgas, Permen disebutkan di pasal 23 tentang pembentukan satuan tugas. Padahal kalau kita lihat undang-undang perguruan tinggi nomor 12 tahun 2012 misalnya, itu perguruan tinggi punya otonomi. Evaluasinya secara mandiri oleh perguruan tinggi. Maka ini sebetulnya mengurangi otonomi perguruan tinggi. Masalah material, ya ada tadi masalah formil. Adapun masalah materialnya, yang pertama disinggung dan disoroti Muhammadiyah adalah bahwa mengandung pandangan yang menyederhanakan masalah pada satu faktor saja, yaitu apa? Kekerasan seksual bla 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 karena ketimpangan relasi kuasa atau gender. Nggak ada karena yang lain. Berarti penyederhanaan masalah pada satu faktor saja. Padahal sebetulnya apa yang disebutkan di sini ya faktornya banyak. Seperti itu. Kemudian juga pandangan tersebut menjadikan sorotan dan alasan. Kalau boleh kita sebut kalau di ranah usul fikih, ilahnya itu hanya ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Selain sebetulnya ini bermasalah secara istilah, pandangan tersebut juga bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam. Karena mana itu ketimpangan relasi kuasa dan atau gender? Islam menjunjung tinggi muasyarah bil ma'ruf. Laki-laki dan perempuan sama kedudukan di hadapan Allah. Sama kedudukannya. Nah, kenapa nggak disebut? Karena faktor-faktor lain. Banyak faktornya. Dan ini yang kita harus sesali juga ya, pada akhirnya harus ada otokritik juga. Dan ini selalu kita muhasabah diri, jangan sampai ya kita sendiri juga kurang ya menjaga lingkungan kita, kurang bernahi mungkar, kurang beramal ma'ruf, ya, kurang peduli, bahkan dalam diri kita juga kita harus terus jaga akhlak kita, pandangan kita, ucapan kita. Nah, pada akhirnya apa yang merupakan kekerasan di sini itu sebetulnya akumulasi dari dosa-dosa. Ya. Setan tidak mungkin langsung menggoda perbuatan seperti itu. Pasti ya dari yang sedikit. Ya, ayat-ayat tentang asusila di dalam Al-Quran seperti di surat An-Nur misalnya Allah singgung dengan istilah jangan ikuti khutuwati syaitan. Jadi pada akhir perbuatan asusila itu langkah-langkah. Makanya ayat zina juga di surat Al-Isra jangan dekati. Akhirnya tidak satu faktor. Kemudian juga di antara kritikan Muhammadiyah adalah di pasal 5 ayat 2. Memang ini yang mungkin paling populer, tapi sebetulnya tidak hanya ini. Jadi penting diingat bahwa kritikannya bukan hanya di sini, bahkan sebetulnya ini turunan saja dari kritikan terhadap ide besarnya di awal. Itu apa? Ya ini, apa yang populer, biasa dibahas banyak orang. Ya. Menyebut ilahnya tanpa bersudut kehormatan.
Jadi kalau dibandingkan dengan RUU PKS, sebetulnya sekarang namanya RUU PKS, ini rincian-rincian di setiap item seperti ini ya di permen ini saja. Ya, kalau di sana malah lebih umum, ya. Jadi ketentuan umum justru. Jadi walau bisa barangkali blunder atau seperti apa, padahal sebenarnya cukup ditaruh di ketentuan umum kalau memang mau menjadikan hal seperti ini. Tapi intinya ada dimanapun ini mendegradasi substansi kekerasan seksual yang mengandung makna ya dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban. Dan ini wajar ada yang memahami seperti itu. Itu kita semua tahu ada argumentum al contrario atau mukhalafah dalil khitab ya kalau di usul fikih. Walaupun sekali lagi kalau dibedakan antara usul fikih dengan hukum. Ya, kalau di usul fikih jelas kita semua tahu ada syarat-syarat sendiri, di hukum ada syarat-syarat sendiri juga. Ya, di hukum. Cenderungnya malah itu bagian dari penafsiran hukum. Hakim bisa memakai argumentum al contrario ketika tidak ada teks jelasnya. Oh, tidak ada nih yang menentukan apa hukumnya kalau perlihatkan alat kelamin dengan sengaja tapi dengan persetujuan korban tidak ada. Maka berarti hakim bisa melakukan penafsiran hukum. Di antaranya adalah dengan melakukan argumentum al contrario. Yang memang pada akhirnya harus diakui dari awal judulnya keliru, yaitu pembahasannya di kekerasan seksual. Ini sudah masalahnya dari awal. Maka tadi saya bilang sebetulnya kalau kita capek mendebatkan ini, ya kita lupa bahwa masalah besarnya bukan di sini. Ini turunan saja dari istilah kekerasan seksual. Jadi kalau memang yang dilarang kekerasan seksual saja, baru akan muncul yang seperti ini. Bisa dimaklumi dan wajar walaupun sebetulnya keliru. Seharusnya tidak perlu jadi seperti ini. Tapi kan kita melihat kenyataan di masyarakat, nanti akan saya singgung, di kampus, bahwa masalah besarnya dan yang terbesar bukan hanya ini, banyak. Iya betul, ini jadi masalah, tapi tolong jangan sampai aturan dipisah-pisah. Dan kalau kita lihat nanti akan saya singgung di akhir juga, bahwa kalau misalnya mau dipisah, ada kekerasan seksual sendiri, undang-undangnya atau peraturannya, kemudian ada peraturan tentang asusila sendiri. Kenyataannya pihak-pihak yang pro terhadap permen ini atau yang semakna dengannya tidak ingin ya ranah asusila diatur-atur negara. Itu kenyataan. Jadi seperti kita dikerjain, ya. Oh ya udah, nanti tenang diatur di aturan lain. Oh iya nggak apa-apa. Nggak ada aturan lain. Kita mau kita usulkan ditolak. Dia yang paling keras nolak. Kita dikerjain seolah-olah. Kalau gitu mendingan ini nggak ada sekalian, sudah ada tercukupi KUHP atau diperbaiki. Alhamdulillah ini ada diperbaiki dan banyak saran. Sebetulnya rata-rata saran saya tidak dapati jumpai ya, itu benar-benar di-delete semua ya. Tapi diperbaiki. Berarti mudah sebenarnya dan manusia seharusnya siap untuk menerima hasil. Tapi lebih penting dari itu sebetulnya ada standar benar dan salah. Filsafat etika di sini bermain ya. Berarti di sini masuk ya kita isu debat apa standar moral, apa standar benar dan salah. Sayangnya di sini tidak berdasarkan dengan agama, tapi persetujuan dari para pihak. Bahkan kalau kita baca dari awal sampai akhir permen ini, kita kehilangan mana kata-kata iman, kata-kata akhlak, agama gitu ya. Seperti itu. Jadi mana? Padahal di Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3 jelas bahwa kita berdasar di negara mengatur sistem pendidikan nasional. Kita lihat di UU Sisdiknas nomor 30 tahun 2003, di antara tujuan pendidikan nasional adalah untuk membangun generasi yang maknanya adalah generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Jadi iman dan takwa tidak lepas dari setiap pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia tercinta. Juga di antara kritikan Muhammadiyah adalah di pasal 19. Ini juga sangat disesalkan ya. Sesuatu hal yang baru mengagetkan dirilis disusun tidak dengan memenuhi asas keterbukaan, tiba-tiba ya bunyi pasal 19-nya yang tidak melakukan hal tersebut akan dikenai sanksi administratif. Bahkan sanksinya nggak main-main. Bisa dilihat sendiri. Ya, misalnya B saja, penurunan tingkat akreditasi. Ini dipandang Muhammadiyah tidak proporsional, berlebihan dan represif. Jadi kalau boleh kita bahas bercanda ya, ini ingin mengatasi kekerasan seksual dengan kekerasan gitu. Jadi indoktrinasi, bukan edukasi. Ini sangat disesalkan. Dan kalau kita pikir-pikir, kita melihat sejarahnya, memang kalau memang kita asumsikan ya bahwa memang muatan ini tidak sesuai dengan Islam, ya memang seperti itu. Ya, kecenderungan
hal-hal terkait ini ketika tidak dibimbing oleh Islam akan muncul sikap-sikap represif. Nabi Lut saja yang berdakwah begitu lembut, inni li'amalikum minal qalin. Nabi Lut cuma bilang, aku tidak menyetujui, tidak suka perbuatan buruk kalian di surat Asy-Syu'ara. Mereka begitu keras responnya. Inna munasun yatahharun, ini orang-orang sok suci. Terus akhriju ala lutin min qaryatikum, usir saja. Seperti itu. Kalau kita lihat memang ketika ya hawa nafsu tidak dibendung, tidak dijaga, ya sangat mungkin kemudian menghasilkan perbuatan dan sikap yang seperti itu. Pada akhirnya, seyogianya pemerintah jangan seperti ini sikapnya, represif gitu ya, tapi lebih mengedepankan upaya pembinaan dan kerjasama dengan pihak. Ini ada kutipan bagus lah, dan bisa dilihat ya di channel YouTube UMY ya, baru saja acaranya 15 November, ada pembukaan dari Bapak Ketua Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, bahwasanya permen ini sebetulnya merupakan cermin nyata dari apa? Dari ekstremitas demokrasi sipil dan ekstremitas HAM. Ini bentuk HAM, bentuk ekstrim. Mau memerangi ekstremisme dengan keekstriman. Ada sebagian orang seperti itu disesalkan. Malah beliau tambahkan lagi beberapa menit setelahnya, bila kita selektif terhadap hal-hal yang berbau Arabisme, seharusnya kita selektif juga dengan terhadap nilai-nilai sekuler Barat. Ya. Dan kalau kita lihat seksual consent dan yang seperti ini, itu ya sebetulnya berasal dari apa yang diturunkan di tulisan-tulisan penelitian-penelitian, buku-buku tulisan orang-orang Barat sebetulnya. Sekali lagi saya bukan orang yang stereotip ya menyamakan Barat semua buruk, enggak. Timur kalau nggak sesuai dengan ajaran Islam juga buruk. Barat sesuai ajaran Islam bagus. Sebagaimana kata Buya Muhammad Nasir, la syarqiyati wal ghurbi, yang mengutip surat An-Nur ayat 35. Islam itu tidak timur tidak barat, yang sesuai Islam. Dan Nabi sendiri di masa hidupnya mengambil dari timur, mengambil dari barat, mengambil strategi dari timur perang Khandaq, mengambil strategi dari barat perang Hunain, perang Thaif. Oke. Kemudian juga penting diingat, Muhammadiyah meskipun mengkritik tadi, posisi Aisyah, posisi Muhammadiyah terhadap sikap kekerasan tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Hanya saja ada prinsip yang kami tidak setuju. Itu saja kata Ketua Muhammadiyah, Ketua Aisyah, Prof. Jangan katakan ya, yang udah ketemu langsung. Ini insya Allah sudah teman-teman lihat. Nah, beberapa hari setelah Muhammadiyah merilis, MUI di Istimewa Ulama kemudian mengeluarkan sikap. Dan ini menarik sebetulnya, saya sendiri sebagai anggota Komisi Fatwa di MUI DKI itu menyiapkan, sebetulnya nggak menyiapkan tentang ini ya. Yang saya siapkan waktu itu tentang cryptocurrency. Gitu. Saya bantu menyiapkan, walaupun saya nggak bisa hadir karena sudah di negara lain, sekarang sudah di Jeddah, waktu itu bahkan sudah di Amerika 3 bulan kemudian ke Jeddah, jadi udah lama ninggalin Jakarta. Tapi waktu itu saya masih di Jakarta, memang ada pra-istimewa dan seterusnya yang direncanakan di MUI DKI untuk dibawa ke Istimewa Ulama tingkat nasional, Komisi Fatwa Indonesia. Tapi karena isu ini menghangat, alhamdulillah para kiai, para ulama kemudian responsif dan merilis pernyataan sikap ini. Kalau boleh saya simpulkan, nanti bisa dibaca di situs mui.id. Pertama, MUI mengapresiasi niat baik dari Kemendikbud. Alhamdulillah. Tapi ya sekali lagi, tidak hanya niat yang harus diberikan, cara yang juga harus betul. Namun demikian, prosedur pembentukan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU P3 ini 12 tahun 2011 itu. Yang tadi sudah disinggung masalah terbuka. Ini yang merasa kok MUI sendiri nggak dilibatkan gitu. 2 tahun penuh prosesnya. Lebih buruk lagi kalau itu sebenarnya tiba-tiba ya, lebih parah lagi. Karena ini permen. Kemudian materi muatannya juga bertentangan dengan syariat. Ini memang teksnya seperti ini. Pancasila dan seterusnya. Contohnya misalnya frase tanpa persetujuan korban. Ya. Kemudian bahkan MUI menambahkan seharusnya kalau ya terkait dengan korban anak, disabilitas dan seterusnya ya harus terapkan pemberatan. Dan pada akhirnya minta pada pemerintah agar mencabut atau setidaknya mengevaluasi revisi peraturan menteri tersebut. Misalnya kayak Dr. Asronia bilang seperti ini. Nah, melihat tadi Muhammadiyah, MUI, responden lain-lainnya, agama memang pada akhirnya ini pesan besarnya sebetulnya jangan dipisahkan dari aturan.
Ini yang kita khawatir. Agama kemana? Padahal jelas di UU Sisdiknas, jelas di Undang-Undang Perguruan Tinggi. Ya, apa tujuan pendidikan, apa tujuan pendidikan tinggi. Tidak lepas dari iman, ya, berkembangnya potensi masuk agar jadi manusia beriman tetap pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka jangan sampai dihilangkan iman, takwa, aspek agama, pertimbangan agama dihilangkan. Padahal ya sebetulnya agama juga anti kekerasan kok. Kenapa agama nggak dihadirkan di peraturan tersebut? Orang beriman anti kekerasan kok. Harusnya iman dihadirkan. Orang bertakwa anti kekerasan. Orang berakhlak lebih-lebih ya anti kekerasan. Apalagi yang seperti itu. Tapi enggak. Saya tidak tahu mengapa. Ini yang disayangkan. Seolah-olah jadi nilainya tidak hadir, nilai agama, nilai iman, takwa, akhlak tersebut. Ya. Hanya tadi nilai-nilai yang sebetulnya malah ya bias dan tidak jelas seperti itu dan tidak sesuai juga dengan kepribadian bangsa. Malah dipaksa. Mungkin ada yang bilang juga ya, oh, kamu ini mikir ya, setiap orang baca undang-undang ini langsung berpikir, ya kalau gitu saya akan lakukan dengan persetujuan. Kamu berarti menuduh mahasiswa ini berakhlak buruk, berpikiran asusila dan seterusnya. Ya, kalau gitu Anda juga berarti sama saja ketika kita mau melarang ya tindakan asusila langsung di peraturan, atau bahkan sebenarnya diusulkan di undang-undang, dan Anda klaim seperti itu, berarti sama saja Anda, atau di undang-undang inilah, di permen inilah, apa berarti Anda sama saja menuduh setiap orang akan berpikir melakukan dengan kekerasan? Lebih parah tuduhan. Kalau Anda bilang, kalau dengan ini berarti dipahami kebalikan, Anda menuduh orang berpikir akan melakukan tindakan asusila dengan persetujuan, Anda sama saja berarti menuduh orang berpikir melakukan ini dengan kekerasan. Padahal kalau kita lihat banding-banding kenyataan di masyarakat, di perguruan tinggi, saya sedih sebetulnya kalau baca data statistiknya. Dan saya nggak mau sampaikan lah, nggak perlu disampaikan, insya Allah Bapak Ibu Imamati sekalian, teman-teman paham bahwa yang terjadi karena dalam tanda kutip persetujuan, dan itu dosa dan itu tidak sesuai dengan kepentingan bangsa, tidak sesuai dengan agama, bertentangan dengan nilai keimanan, ketakwaan, jauh lebih banyak daripada apa yang disebut dengan kekerasan. Ya, dua-duanya harus dilarang. Kita nggak perlu salah satunya. Dua-duanya dilarang sekaligus. Dua-duanya sekaligus. Karena pada akhirnya kekerasan seksual terjadi, ya, karena apa? Karena diawali awalnya terbiasa melakukan apa yang disebut dengan dosa-dosa tersebut, hal-hal asusila. Sekali lagi, setan tidak akan langsung goda, manusia tidak akan juga langsung tergoda melakukan kekerasan. Khutuwati syaitan. Nah, penting, jangan dipisahkan. Balik lagi ke masalah agama ini yang tadi saya singgung sebetulnya, dan ini dalam tanda kutip kecolongan bagi tentu saja kita yang tidak setuju, ini dianggap kecolongan. Ya, misalnya Kementerian Agama sebetulnya sudah mengeluarkan pedoman terkait ini SK Dirjen. Nah, ini menarik ya. Kalau dibandingkan dengan kehadiran agama tadi, saya ini tidak dalam rangka suuzon, tapi sedih saja. Agama seharusnya dihadirkan dan bukan dipisah dari aturan, tapi di pedoman ini malah tidak dihadirkan. Ya, dikatakan di sini memiliki prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dapat didasar bahwa pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan termasuk PTKI adalah penting dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nilai agamanya di mana? Prinsip agama, prinsip takwa, akhlak dalam rangka menjunjung tinggi agama. Ya betul, kita tidak ingin menindas hak orang lain dan nggak boleh haram. Konsep HAM sendiri masih debatable, jangankan di kalangan Muslim, di kalangan para ulama, di kalangan Barat sendiri debatable. Tapi dijanjikan standar, bagaimana? Agama yang sudah baku, jelas, enak, ini malah dijadikan standar yang gampang. Nah, coba bandingkan dengan naskah akademik RUU KUHP, ya, di mana di RUU KUHP ini terkait dengan asusilanya ya. Kata Prof. Umar Senoaji, kejahatan terhadap asusila itu seharusnya lah, bahwa dalam mengisi dan mengarahkan delik asusila itu seharusnya unsur-unsur agama memegang peranannya. Justru itu di situ peran besar. Jadi ketakwaan, muraqabah itu harus dihadirkan, ya.
Penting. Undang-undang juga, jangan sebagian orang ekstrim juga. Udah itu agama masing-masing saja. Negara nggak usah atur, nggak gitu. Ya, tidak seperti itu. Ada beberapa hal yang memang negara hadir. Ketika itu menyangkut kemaslahatan umum, seperti perbuatan asusila ini mengancam institusi pernikahan, mengancam institusi keluarga. Ya, betapa banyak negara-negara yang sudah dia jadi hal yang biasa perbuatan asusila tersebut, ya. Kemudian muncul namanya istilah uzuf aniz zawaj, keengganan untuk menikah. Ya, tidak hanya menunda. Ya bagus kalau menunda untuk menyelesaikan skripsi, ya alhamdulillah. Tapi ini bukan itu, karena merasa sudah terpenuhi kok apa yang dia inginkan. Saya sekali catatan, bukan sama sekali kita sangka nikah tujuannya itu. Tidak, tapi itu kan salah satu. Kita tidak perlu nafikan. Salah satu. Ya. Hikmahnya adalah itu. Menyalurkan apa yang merupakan kebutuhan setiap manusia. Tapi ketika remaja sudah merasa, sudah kok muncullah kemudian keengganan untuk menikah. Dan itu banyak, dan bahkan di sebagian negara yang tadinya penduduk setempat mayoritas ya secara ras, karena mulai tidak mau lagi menikah, dia terancam oleh para pendatang. Akhirnya semakin presentasinya semakin akan timpang. Bisa jadi satu kota yang tadinya kota di Eropa misalnya, bisa jadi satu kota tersebut jadi kota Turki atau kota Maroko gitu, atau di Amerika jadi kota ya Meksiko, bukan lagi seperti itu. Ini dan kenyataan, saya ketika waktu di Amerika juga melihat kenyataan seperti itu dan hasil diskusi seperti itu. Ya, di antara alasannya karena ya gimana? Udah gitu juga kalau mahasiswa anak muda sudah terbiasa seperti ini, kemudian dia let's say menikah, alhamdulillah, tapi Anda sudah jadi habit, bahkan habit yang dianggap biasa, habit yang tidak disematkan, tidak dianggap buruk gitu ya. Tidak dianggap buruk, bahkan seolah-olah aman-aman saja. Maka dia akan jadi terbiasa melakukan habit buruk, ketika menikah pun sulit menghentikannya. Maka tidak jarang di Amerika ini banyak kasus pembunuhan karena jealousy, karena affair, pembunuhan tidak main-main. Kalau kita lihat falsafah hukum Islam sendiri, hukuman zina setelah nikah jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada hukuman pembunuhan itu sendiri. Itu kita sadari bahwa berarti Allah yang maha penyayang, maha pengasih, tahu bahwa hal terkait asusila ini bukan masalah A dan B, suka sama suka, mau melakukan semua yang dia mau, orang nggak terganggu, nggak begitu. Dia merusak tatanan masyarakat, merusak institusi pernikahan, institusi keluarga. Padahal keluarga itu batu batanya negara dan bangsa. Rumah tangga kacau, negara kacau juga. Nah, kita juga sangat sayangkan sebetulnya surat edaran Gubernur DKI Jakarta. Ya, kenapa memuat hal-hal yang sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang dikritisi. Dan seorang yang objektif, tidak pilih-pilih ketika melakukan nahi mungkar. Tidak pilih-pilih ketika nahi mungkar. Tidak setuju. Meskipun yang melakukan, let's say, punya kedekatan, harus dikritisi. Dan alhamdulillah setahu saya sudah beberapa lembaga melayangkan kritik terhadap surat edaran Gubernur DKI Jakarta. Ada beberapa tambahan catatan saya pribadi. Ini tadi sudah selesai pembahasan Muhammadiyah dan MUI ya, dan beberapa hal terkaitnya. Kekerasan seksual di pasal 21 ini ada kata-kata menyampaikan ya, dimaksud termasuk kekerasan seksual menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi. Di antara yang diskriminasi adalah identitas gender korban. Ini juga kalau kita melihat tim dan yang pro terhadap permen ini, kita tidak boleh ad hominem, tapi kewaspadaan perlu tetap dijaga. Apalagi melihat sepak terjang selama ya beberapa tahun ya usaha-usaha legislasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin kebaikan bagi keluarga di Indonesia, menginginkan kebaikan bagi bangsa ini, kok dibenturnya itu padahal ingin baik loh, ingin supaya keluarga punya ketahanan, ya, supaya asusila dilarang, tapi dibentur, dihadang oleh mereka yang kemudian dengan hal seperti ini. Nah, ini jadi pada akhirnya dikhawatirkan, dianggap ujaran mendiskriminasi identitas gender korban misalnya, kalau seorang ustadz misalnya melarang untuk mengubah jenis kelamin misalnya. Contoh, apa itu bisa dianggap wah ini ustadz di kampus tersebut atau ya sedang menyampaikan ceramah khutbah Jumat misalnya menyampaikan ujaran diskriminatif terhadap identitas gender korban. Kita nggak boleh sekali lagi menghina orang lain, tapi melakukan nahi mungkar boleh. Khawatir nahi mungkar dianggap ujaran diskriminatif. Padahal beda antara melarang dengan menghina. Kemudian juga di antara dikritik adalah masalah modul ini sebetulnya.
Jadi ada nanti pada akhirnya mewajibkan mahasiswa, ya, dosen, tendik gitu ya, untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, kalau kita lihat pengalaman yang sudah ada dan ini sekali lagi ini bukan di Indonesia saja, kita harus melek juga. Jangan kurang piknik ya, melek di negara-negara lain itu pada akhirnya model yang ditawarkan adalah model comprehensive sexual education. Saya sebenarnya mau paparkan itu cuma banyak aurat terbuka. Saya prinsipnya berusaha jangan ambilkan aurat. Nanti Bapak Ibu cari saja tentang comprehensive sex education. Itu bagaimana berbahaya sebetulnya bagi kita. Orang tua perannya degradasi, dikurangi, sehingga anak-anak, semua terserah anak. Ya betul, pada akhirnya orang tua ada hal yang tidak bisa, tapi diajarkan bahkan sejak usia sangat dini, anak TK sudah diajarkan comprehensive sexual education. Di mana pada akhirnya nanti ada, saya mau paparan cuma nanti ada aurat masalahnya. Dan khawatir dia melebar, tapi singkat cerita bahwa konsep comprehensive sexual education mengajari bahwa pada akhirnya ya itu normal saja melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak boleh secara agama, ya, hal terkait dengan aborsi, masturbasi, apalagi zina dan seterusnya. Yang penting pleasure, tidak merugikan. Itu nilai yang disampaikan. Kalau sudah ada sisi tanya mungkin akan saya sampaikan. Tapi simpelnya adalah ini sebetulnya dikhawatirkan. Siapa nih? Ya, dari mana nih modulnya? Ya, kalau sama saja, kemungkinan besar sama saja seperti apa yang ada di negara-negara lain. Nah, ini patut kita khawatirkan. Nah, nanti bahayanya yang diubah itu bukan masalah ini saja, tapi paradigma berpikir, standar kebenarannya diubah, standar moralnya diubah, bahaya. Bangsa yang berpancasila, standar moralnya bukan lagi Pancasila, agama, undang-undang dasar bukan lagi itu, bahaya. Kemudian juga catatan lain adalah bandingan permainan dengan KUHP. Mungkin ini lebih relevan kalau dengan RUU PKS, tapi karena terkait ini pada akhirnya sangat mirip dengan RUU PKS atau RUU TPKS. Oke, dan kemudian juga catatan lain itu ada kritik sebenarnya terhadap beberapa isu yang jadi topik utama di Permen tersebut, misalnya tentang timpangan relasi kuasa dan gender kan disoroti oleh Muhammadiyah tadi. Jadi seolah-olah ya betul mungkin kasusnya banyak laki-laki terhadap perempuan, tapi Anda taruh ilahnya, taruh alasannya adalah ketimpangan relasi kuasa dan gender, Anda tidak melihat kenyataan. Yang banyak sebetulnya. Kemudian konsep konsen sendiri yang sebenarnya bermasalah dikritik oleh sama feminis pun mengkritik. Ada negara itu dikembangkan di beberapa negara, jadi untuk tahu konsen buktinya gimana, direkam aja, ada aplikasi khusus. Nggak tahu di Indonesia udah ada belum ya, kakak-kakak pernah lihat nggak? Jadi ada aplikasi untuk merekam konsen. Jadi kan nggak, kamu dari mana kamu tahu dia misalnya pembuktian terusnya seperti itu. Membuktikan saya kemarin dengan konsen, saya kemarin tidak dengan konsen dia, dengan konsen dia. Ada aplikasi untuk merekam itu. Itu sudah salah satu dampak buruknya ya, dan akan merepotkan. Dan mengapa? Oke, ini pertanyaan juga. Mengapa konsep persetujuan dan pembebasan seksual ditawarkan feminisme fluid? Jadi fluid kenapa? Karena di antara prinsip consent itu adalah dia bisa diubah. Ini kapanpun bisa mengatakan yes, no, kapanpun. Ya, yes ini no, fluid. Dan hari ini yes, besok no, yes, fluid. Dari situ maka kita bisa paham betul Islam tidak nafikan consent. Islam mempertimbangkan juga, tapi Islam menjadikan patokannya bukan saya ya enggak, tapi yang lebih kokoh dari yang Allah sebut dengan mitsaqan ghalidha. Itu sebetulnya ada nilai konsen, ada nilai konsen. Tapi tidak patokannya kemudian persetujuan belaka, apalagi hanya persetujuan yang disebut korban. Ini ya kalau naruh ilah tuh, kalau ada jamaah yang mengatakan ya dalam kita bawa perspektif agama harus mundur itu, ya harus jelas batasan, kokoh, tidak fluid, bisa berubah-ubah. Gimana? Apalagi kalau ada sebagian diskusi, termasuk di Amerika beberapa kasus, dia sebenarnya konsen bilang nggak konsen, setuju bilang nggak setuju. Ya. Tadinya setuju, ternyata setelah itu ada rasa sakit di tengah-tengahnya, atau ternyata nggak, dalam tanda kutip tidak puas, kecewa, dan seterusnya, tidak konsen. Jadi
Dan wajar memang kalau banyak kelemahan dari konsep ini, karena ya selain gak sulit ngajar Islam, juga konsep ini sayangnya belum begitu matang secara akademik sebetulnya. Malahan sedikit sebetulnya dari semua pembahasan perkosaan, berapa persen ya membahas dikaji dari sisi seksual konsen. Itu pun yang dibahas semua tanpa rumus jelas. Bisa dilihat di bukunya Pak Alan. Nah, ada beberapa, mungkin ada yang kamu minta diperbaiki, minta direvisi, jangan cuma bisa kritik doang, kasih saran. Ya, betul, memang kita kalau bisa seperti itu. Makanya berusaha, saya hadirkan coba tanggal 9 November ini ada salah satu lembaga bantuan hukum ya, mengeluarkan siaran pers ya, Paham Jakarta, isinya perbaikan ini bagus, dan sebetulnya ada beberapa juga yang menawarkan perbaikan, cuma saya pikir ini cukup, nanti silakan dipadukan lagi dengan pendapat pakar hukum lainnya ya. Misalnya contoh tadi ayat 2 misalnya. Ayat 2 kan ayat kunci ya. Salah satu lah ya. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksudkan ayat 1 meliputi. Gitu ya. Nah, saya perbaikannya kekerasan sebagaimana. Meliputi di sini kalau B-nya tanpa persetujuan korban, langsung saja melihatkan alat kelamin pada orang lain. Dan judulnya dari awal sudah diganti, jangan kekerasan seksual. Seperti itu. Ya. Kemudian juga misalnya di sini tanpa persetujuan dihilangkan. Dihilangkan. Ya, pemahaman mafhum mukhalafah argumentum al contrario tidak bisa dipungkiri, kan hadir. Bahkan dalam banyak kasus dia daur badahiyah, dia langsung muncul. Gitu. Mutabadil lebih istilah ilmu. Kemudian di ayat 3 juga kan dikatakan persetujuan korban dianggap tidak sah dalam hal ini, dihapus saja. Kemudian banyak sebetulnya, dan nanti diskusi bisa memperkaya ruang kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali materi yang dipaparkan oleh Ustadz Nur Fajri, dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa bagi para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan dapat dituliskan pertanyaannya dalam kolom chat Zoom atau dapat disampaikan langsung melalui fitur raise hand. Dan saat ini kita masuki sesi tanya jawab, dan ini sudah ada pertanyaan Ustadz dari kolom chat dari Barkan Hadi yang bertanya, Ustadz, apakah teman-teman Muhammadiyah dan MUI akan melakukan judicial review atas Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini? Monggo, Ustadz, bisa dijawab terlebih dahulu. Mic-nya belum on, Ustadz. Wow. Cek. Saya tidak tahu. Ya kan, apakah akan, saya tidak tahu bagaimana. Tapi sekarang sudah dilakukan ya pernyataan sikap, langkah selanjutnya saya belum tahu sendiri. Belum bisa. Ya, baik. Sudah ada yang raise hand kepada Resvi Andrian. Bisa on mic dan juga menyampaikan pertanyaannya. Oke. Oke. Ya. Mohon maaf, suaranya belum terdengar jelas, Mas. Udah jelas? Ya, Cukup jelas. Ya, oke. Saya ingin isi dari Permendikbudristek tersebut yang gimana itu adalah pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual maupun pelecehan lah gitu. Nah, isi dari Permendikbud itu menurut pasal 5
ayat pertama menuai kontroversi yang udah dibahas, yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan sejak Kamis 11 November kemarin, bahwa isi peraturan Menteri Pendidikan Budaya itu yang dimana menurut oleh Ketua Majelis Dikti sebelumnya minta maaf karena sinyal nih. Ya, nggak apa-apa. Saya ulangi, ingin menanyakan bahwa isi dari Permendikbud itu adalah pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan yang pencegahan terhadap perempuan di lingkungan perguruan tinggi, maka beberapa kalangan ada yang menyetujui tentang peraturan tersebut. Seperti dibahas pada waktu saya menonton Mata Najwa kalau salah. Nah, itu dihadirkan beberapa mahasiswa dari perguruan tertinggi ternama di tanah air juga, bahwa mereka juga menyetujui peraturan Menteri Pendidikan tersebut gitu, yang kontroversi nomor 30 tahun 2021. Nah, ada beberapa pihak yang tidak menyetujui tentang peraturan tersebut, bahwa mahasiswa yang ada di tanah air ini ada yang menyetujui peraturan tersebut. Maka bagaimana pihak dari orang-orang yang tidak menyetujui tentang terbitnya peraturan Menteri Pendidikan tersebut nomor 30 tahun 2021 pasal 5 gitu. Dan di sini menurut Ketua Majelis Diktilitbang bahwa pasal 5 yang dalam di pasal 5 yang memuat consent gitu. Nah, Bapak, sesuai kontroversi yang ada di peraturan tersebut. Yang kedua, persetujuan dari mahasiswa perguruan tinggi yang ada di tanah air, dari berbagai perguruan tinggi yang ada di tanah air, dan bagaimana sikap Bapak sebagai pemateri ada di kalangan Muhammadiyah sendiri tidak menyetujui tentang terbitnya Permendikbud tahun nomor 30 tahun 2021. Nah, apakah satu pendapat itu bisa diselesaikan dengan baik ketika ada dua pihak, ada yang menyetujui dan tidak setuju dengan terbitnya tersebut? Terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mas Resvi Andrian ya. Mudah-mudahan saya tidak salah menangkap. Jadi bagaimana kemudian sikap Muhammadiyah terkait ternyata mahasiswa ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ya, ini pro kontra. Itu yang saya pahami. Mudah-mudahan saya tidak sama pertanyaannya, Mas Resvi. Kalau keliru bisa disampaikan saja. Mungkin di chat. Bukan itu yang saya maksud misal. Pada akhirnya memang kita akui, dan kalau ada kritik seperti ini, ada perbedaan pendapat, ya sangat wajar. Sangat wajar. Dan tapi pada akhirnya kewajiban ahli ilmu, kewajiban ulama, kewajiban Muhammadiyah sebagai gerakan orang-orang nahi mungkar, kewajibannya ya beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar, tidak dengan kemungkaran. Kan begitu. Jangan justru diam. Jangan diam.
Kalau semua diam, siapapun melakukan kesalahan diam. Jadi justru ya apa yang disebut dengan usaha-usaha seperti ini, bahkan permen ini muncul dia kan usaha dalam tanda kutip niatnya adalah nahi mungkar. Gitu. Walaupun kalau kita perspektifnya saya tidak menahi banyak kemungkaran, bahkan seperti menyelesaikan satu masalah tapi mengabaikan masalah yang jauh lebih besar dan sumbernya sebetulnya. Sumbernya. Jadi kalau saya pernah ungkapkan di sebagian forum, ini seperti obat, tapi obatnya mengandung racun gitu. Ada obat sih dia obat, tapi ada racun. Ya maka wajar kalau kita jangan minum dulu, jangan minum, hilangin dulu racunnya. Wajar betul ya, wajar. Atau kalau memang harus sepaket, mendingan nggak usah. Cari nanti obat lain. Atau sudah ada coba obat yang ada dimaksimal. Nah jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah tidak perlu memaksa juga, kita tidak memaksa, menyampaikan adu argumen, sampaikan data, dan terbukti ini pengalaman bukan hanya Indonesia saja. Jadi tolong saya minta juga para hadirin sekalian perluas bacaan, lihat juga apa yang terjadi. Sexual consent ini dibahas di mana-mana, ya. Bahkan sudah saya tidak jarang lihat pembahasan ini juga terlontar di Timur Tengah, istilah equality sobuzawi dan seterusnya. Dilihat, ternyata misalnya ya tidak menyelesaikan masalah dia. Ini ada data sebetulnya. Jadi di Amerika saja, di Inggris, di Wales, nih per 2020 misalnya, konsep itu tidak menyelesaikan masalah rape, akan pemerkosaan itu sendiri tetap sangat tinggi angka, tinggi sekali. Ya kita nggak boleh meremehkan juga, meskipun kita belum setinggi mereka yang diremehkan, tapi jangan justru malah mengikuti langkah mereka yang keliru, kan begitu. Jadi negara lain punya masalah, dan masalah itu mereka muncul karena melepaskan diri tidak dengan aturan agama lagi. Ini muncul kemudian. Karena orang kalau sudah terbiasa melakukan dosa, tiba-tiba nggak dapat kesempatan, dia akan maksa kan gitu. Dia biasa melakukan asusila seks ya dengan persetujuan. Ketika nggak ada persetujuan, maksa. Tapi kalau memang dari awal dia sudah menjaga pandangan, dari awal sudah tidak berdoa, tidak kholwat, kira-kira muncul nggak? Apa yang disebut pemaksaan seperti ini? Ya dari awal sudah menjaga pandangan, sudah menjaga nafsu, banyak puasa Senin Kamis, dibina sebetulnya juga PR. PTM juga harus giat, jangan sampai hanya mengajarkan ilmu-ilmu sesuai jurusannya, tapi harus hadirkan agama, apalagi punya catur dharma, di antaranya adalah yang keempat, AIK, Islam dan Kemuhammadiyaan, itu benar-benar dihadirkan nilainya, sehingga benar-benar orang wala taqrabuz zina itu muncul. Dan seharusnya, dan ini ke depan kita harapkan PTM menjadi teladan, ya teladan bahwa ketika Islam dijadikan pedoman, ya maka kebaikanlah yang akan muncul. Itu barangkali. Jadi ke depan setelah menyampaikan ini, dan kalau nggak disetujui ya kita tawakal kepada Allah, Muhammadiyah menjadi teladan. Muhammadiyah terus berdakwah. Alhamdulillah kita hari ini dakwah muda, terus berdakwah. Jangan stop. Mungkin ya kalah di satu bidang gitu ya, nggak tembus ide kita tersampaikan di yang lain. Alhamdulillah, insya Allah selama niat kita begitu, Allah akan berikan jalan. Itu barangkali tanggapan saya terhadap pertanyaan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Baik, apakah sudah menjawab Mas Resvi? Insya Allah jelas. Ya, terima kasih. Ya, baik. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Mudah-mudahan bisa ketemu di Gimana, Ustadz? Mudah-mudahan bisa ketemu 2022 di UMS kan tadi katanya ya. Amin. Ya. Ya, silakan. Ya, Fatul. Baik. Ada pertanyaan dari Tisha Meilina. Saya ingin bertanya, sebelum Permendikbud menjadi bahan pembicaraan, kita tidak boleh lupa dengan RUU PKS yang kini berubah menjadi RUU TPKS. Bahkan RUU tersebut pernah menjadi bahan perbincangan yang sangat panas tahun kemarin. Dan bagaimana pendapat Muhammadiyah tentang RUU PKS ini, Ustadz? Karena ada yang menolak, ada yang meminta revisi, seperti yang sudah banyak beredar di berita begitu. Jadi reaksinya sangat berbeda dibanding ketika Muhammadiyah menolak Permendikbud pasal 30 saat ini. Gitu, ya, sebenarnya sudah direspon ya, majelis tadi sudah bikin sarasehan tentang ini.
Saya bacakan kali ya. Sederhananya pokoknya beberapa isu di sini diangkat. Jadi tidak menerima total, tidak menolak total, tapi minta direvisi. Mirip sama. Ya, karena ini turunannya sama. Barangkali kenapa lebih hangat ya karena yang itu RUU gitu saja. Mungkin ini permen, kemudian ini mendadak gitu. Tidak melibatkan, nggak ada proses panjangnya gitu. Nggak bisa diantisipasi dalam tanda kutip. Hasilnya muncul. Permen tanda tangan. Seperti itu. Ya barangkali itu. Ya. Atau semakin menyadari, kesini semakin nampak. Mungkin 2016, wah awal-awal muncul RUU PKS mungkin belum terlalu kelihatan. Terus oh ternyata kesini, loh kok orang yang mendukung RUU PKS dia juga yang menolak RUU Ketahanan Keluarga. Ini kan pertanyaan. Karena kalau memang semangatnya nahi mungkar, semangatnya ingin memperbaiki moral bangsa, lupa mereka nggak nyantumin moral sih masalahnya ya. Moral masing-masing kan, ya moral masing-masing. Itu bahaya juga. Kita bukan negara sekuler. Catat Indonesia bukan negara sekuler, negara Pancasila. Agama nggak dipisah-pisahkan, nggak. Undang-undang aja agama sih masing-masing. Ya tanggung jawab sama Allah. Malah saya ingat sekali di salah satu perdebatan yang saya saksikan ya terkait dengan permen ini ya sampai ada ungkapan begini. Ada ruang privat yang negara nggak boleh ikut campur. Ada ruang agama. Sanksi agama itu Tuhan Maha Kuasa yang mengatur. Allah yang akan melakukan. Ya, manusia nggak boleh saling menghujat sesama lain. Siapa yang menghujat? Kita kan nahi mungkar, bukan menghujat. Cuma ya bahasanya begitu memang. Agar kesannya buruk nahi mungkar. Kita nahi mungkar bukan menghujat, beda ya. Kita nggak boleh menghujat. Siapapun nggak boleh kita hujat. Bisa jadi orang yang melakukan dosa lebih baik daripada kita di sisi Allah. Tapi kita melihat kemungkaran kita nasihatin dengan tidak merasa suci. Kemudian dikatakan Tuhan yang berhak menghukum, enak sekali ya. Kalau zina Tuhan enggak ya. Tuhan jelas, Tuhan masalah nyuruh kita untuk negara untuk menghukum kita. Sebagaimana Umar bin Khattab tegaskan, ya terkait dengan perzinahan, ya, baik premarital, extramarital, itu negara harus hadir karena itu mengancam institusi keluarga. Jadi bukan masalah privat, negara nggak boleh masuk. Masalahnya lucu juga kadang orang yang sering bilang gitu dia sendiri ketika ada artis yang mau punya anak sekian banyak nilai dia komentarin, dia bikin surat terbuka. Ini kadang lucu, urusan privat harusnya kalau konsisten, tapi ya wajar ya karena manitaba hawahu bighairi hudan minallah, seperti itu kata Allah, man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah. Siapa lebih menyimpang daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak mengikuti petunjuk Allah, gitu ya. Jadi itu kenapa kok kita nggak boleh suzon, tapi waspada boleh. Soalnya orang yang sama tadi yang saya singgung ya, wallahu bisawab. Dan banyak sebetulnya lagi-lagi kita khawatirkan ada pemisahan nih, agama dan moral dan undang-undang, dan itu sebetulnya hal yang sudah ditobatin Barat ya. Jadi kalau saya di jurusan saya jurusan studi peradilan, bukan jurusan hukum, studi peradilan di sini nama jurusannya, jurusan pada iya. Itu mengkaji juga sejarah perkembangan perundang-undangan di dunia Barat, di dunia Islam, ya fikih Islam nih, Islamic law, fikihnya, syariahnya maupun apa yang disebut dengan hukum common law, civil law dikaji. Ya, kalau kita lihat sebetulnya tadinya Barat tuh sangat memisahkan moral daripada hukum. Maka banyak bahasan moral and law itu yang nggak ada di Islam. Islam mana pemisahan moral and law? Tapi ada di Barat. Tapi malah makin ke sini abad 19, 20 itu makin hadir moral. Kita malah mau melakukan langkah mundur, mau memisahkan moral dan law. Ini bahaya sebetulnya. Gimana? Gitu. Kemudian juga di antara hasil penelitian para pakar lagi bahwa hukum di Barat itu semakin mendekat hukum Islam, ambil banyak ide-ide penting Islam, berkembang itu banyak, terlalu banyak. Dan kalau kita terus akar pemikirannya juga akan kembali ke Andalusia, Sisilia dan Syam sebetulnya semua itu ya agak panjang situ. Intinya adalah bahwa Barat kemudian mengambil banyak Islam, kita orang Islam sudah punya mutiara, kita mau lempar, kita buang, nganggap nggak keren mutiaranya. Kita orang padahal tuh cemburu dengan mutiara kita, mau mengikuti, kita ada punya, kita sia-siakan. Gitu, lupa. Coba sekarang kita semua yang bicara tentang permen ini, coba koreksi. Tilawahnya per hari berapa? Yang muslim aja deh. Per hari Qurannya berapa? Coba cek. Coba sehari udah baca hadis belum? Cek. Coba seminggu ini datang pengajian nggak? Apalagi udah bisa offline, datang pengajian dong. Datang pengajian langsung hadir di masjid, hadir di halaqah, di pengajian, di majelis taklim, whatever namanya. Gitu. Itu coba kita
kan ingin memperbaiki. Jadi masing-masing coba koreksi. Saya juga nggak mau kita berdebat saja, masing-masing tidak punya amalan soleh, masing-masing tidak menjaga pandangan, masing-masing tidak menjaga komunikasi dengan lawan jenis. Nggak mau, saya mau semua yang hadir di sini berapa orang nih? 90, ya ini 90-an tadi 100-an itu semuanya istiqomah aja. Yang masing-masing mau berakhlak. Yang Muhammadiyah mana warga Muhammadiyah? Amalkan tuh HPT. Ya, amalkan adabul mar'ah. Coba diamalin. Imamati amalin nggak sejauh-jauh, cek adabul mar'ah. Coba. Ya. Coba ya gitu. Itu dulu coba rapat-rapat IMM bagaimana? Laki perempuan. Jangan-jangan IMM sendiri yang malah bermain-main di sebelah Allah bilang jangan dekati, dia malah main-main. Jangan. Jadi teladan. Paham ya maksud saya? Ini saya malah cenderung jujur ya, melihat kenyataan gini, saya yakin tidak ada reaksi kecuali ada aksi sebetulnya. Tidak ada kemungkaran itu menguat kecuali karena kita pelaku orang yang sudah diamanahi kebaikan, kita melemah. Kita jarang ngaji, kita jarang mengamalkan apa yang kita sudah ilmui. Jadi kemungkaran menguat. Terus kita kaget gitu, tergagap-gagap. Ya, Anda sendiri jarang mengaji. Yuk, kembali ngaji. Istilahnya Muhammadiyah sering ulang-ulang ar-ruju' ilal Qur'ani was. Kembali ya ke Quran. Allah nisab. Ada beberapa pertanyaan sih sebetulnya mungkin saya. Ya, baik. Mungkin kita direspon silakan. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh juga. Ya, yang raise hand dulu ya Ustaz. Dari Mbak Ulul Azmi. Monggo Mbak Ulul Azmi bisa open mic. Oke, terima kasih banyak moderator Imamati Lala sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada bidang Imawati BSKM yang telah mengadakan forum pencerdasan ini ya. Jadi harapannya setelah ada diskusi ini pun kita jadi tahu lingkup seperti apa yang dibahas beberapa waktu terakhir ataupun sampai sekarang gitu, karena sampai sekarang sepertinya masih cukup ramai gitu ya. Sebelumnya kepada Pak Ustadz, tadi ada beberapa slide yang saya lihat, cuman tadi kayaknya nggak dari awal saya lihatnya karena baru masuk. Tapi yang saya lihatnya dari yang pasal 5 tadi itu kalau nggak salah, pasal 5 ayat 2 yang memang pasal itu banyak perdebatan gitu kan, yaitu tentang frase tanpa persetujuan korban. Yang mana ini paling rame ya. Semua orang bicara ini nih di Twitter, di Facebook mungkin iya, atau bahkan di diskusi-diskusi di WhatsApp gitu kan. Nah, saya pun juga mengikuti perkembangan topik ataupun perkembangan diskusi ini tuh di Twitter. Yang mana di Twitter itu sebelumnya Pak Ismail Fahmi itu sudah memberikan gambaran bahwasanya tentang topik Permendikbud ini pun ada 2 klaster ya. Ada klaster pro yang terhadap Permendikbud dan ada klaster kontra yang Permendikbud. Nah, di sini posisi Muhammadiyah dan posisi Aisyah dan bahkan posisi Pak Ismail Fahmi itu sendiri dan beberapa akademisi itu di tengah-tengah, nggak pro ataupun nggak kontra gitu kan. Nah, tapi yang menarik adalah klaster ini itu lebih besar klaster yang pro Permendikbud daripada klaster yang kontra. Karena klaster kontra ini ya karena memang nggak banyak ya orang-orang yang dia ikut pengajian ataupun ikut organisasi kayak IMM ataupun ikut IPM atau mungkin ikut ya yang lain-lain kayak AUM yang lainnya itu main Twitter. Jadi suara-suara kita terhadap Permendikbud ini tuh nggak kelihatan gitu. Suara penolakannya ini nggak kelihatan ataupun suara mengkritisinya pun nggak kelihatan. Nah, tapi dari diskusi itu saya ngikutin dua-duanya Pak Ustadz, baik itu pro ataupun yang kontra gitu kan. Nah, yang kontra ini saya juga udah paham maksudnya apa gitu kan, yang pro juga ya udah paham. Dan satu yang dipermasalahkan sampai sekarang pun ya, itu adalah frase tanpa persetujuan korban. Ya, oke, tanpa persetujuan korban ini kalau dari pihak kontra itu kan tadi kayak Pak Ustadz sampaikan di slide, yaitu dia bisa mendegradasi substansi kekerasan seksual itu sendiri gitu kan. Nah, dan itu juga sama disampaikan oleh dari klaster yang kontra tadi, bahwasanya frase ini atau tanpa persetujuan korban ini itu mengaburkan kekerasan seksual itu kan, gitu kan istilahnya. Nah, tapi sampai sekarang kalau saya boleh jujur, walaupun sudah diskusi singkat ya di grup, ada grup Imawati,
saya tuh masih belum paham kenapa tanpa persetujuan korban ini tuh bisa mendegradasi bias ataupun istilahnya apa ya, mengaburkan makna kekerasan seksual itu. Karena penjelasan dari teman-teman pro, maaf ya kalau misalkan ini agak kontra saya bikinnya. Kalau dari teman-teman pro itu saya lebih mudeng gitu. Ketika saya ikut diskusi dengan mereka di space dan di live gitu kan, mereka di situ bilang bahwasanya karena ini adalah tujuan daripada Permendikbud ini adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, maka yang dimaksud dengan tanpa persetujuan korban ataupun lingkup yang dibahas ini adalah seksual consent gitu ya, atau consent itu sendiri. Itu maksudnya bukan berarti kalau misalnya dengan persetujuan itu berubah jadi halal gitu. Karena selama ini narasi-narasi yang ada di kontra kan kayak gitu kan. Berarti kalau dengan persetujuan boleh nih kayak begini-begini di depan rektorat misalnya kayak gitu. Karena saya ngelihat itu kayak apa ya, kayak kok gak malah kayak gini ya kesimpulannya gitu kan. Ketika saya bertabayun ya, bertanya langsung dengan teman-teman pro kenapa mereka getol dengan mempertahankan frase ini, mereka menjawab konsen itu bukan berarti kalau misalnya dengan persetujuan maka hubungan ataupun perilaku asusila katakanlah itu jadi halal gitu. Yang tadinya haram jadi halal. Justru pertanyaan persetujuan ataupun dengan tanpa persetujuan itu memilah gitu. Apakah perilaku itu adalah hubungan konsensual ataupun hubungan yang memang mereka suka sama suka gitu kan, mereka mau sama mau, dan hubungan yang memang kekerasan seksual. Karena ketika di pengadilan ataupun di kantor polisi pun kalau kita ngelapor kan pasti ditanya kan dari awal ditanya ini kamu mau atau enggak gitu kan, istilah gitu kan. Itu kan pertanyaan yang memilah apakah perilaku apakah kejadian yang dialami ini adalah kejadian kekerasan ataupun tidak ya gitu. Nah, sementara penjelasan dari teman-teman kontra tadi yaitu dengan ya salah satunya poinnya adalah mendegradasi substansi kekerasan seksual, itu masih belum nyambung di saya. Kayak ya karena kalau bagi saya karena saya udah paham dengan pro ini, saya pengen tahu nih kenapa pihak kontra pengen ngelepasin frase itu supaya tidak ada bias ataupun tidak ada makna yang terdegradasi dari itu. Nah, menurut Pak Ustadz sendiri, apa sih penjelasannya kenapa frase tanpa persetujuan korban itu bisa mendegradasi atau istilahnya apa ya? Lebih mudah gini, kenapa frase itu bisa bikin bias terhadap orang yang menjadi korban terhadap kekerasan seksual itu sendiri. Mungkin itu dulu Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya gini, kita kan ini logika yang nggak dipahami banyak. Kalau kita sudah pakai pemisahan moral dan law, ini nggak nyambung ya. Itu gini, jadi kita melihat masalah. Di kampus masalahnya apakah hanya kekerasan seksual, apa yang disebut dengan so-called kekerasan seksual, atau sebetulnya ada banyak perbuatan asusila? Apa dua-duanya? Dua-duanya kan? Betul nggak? Mana kalau Azmi? Apa kalau Azmi dinyalain aja biar kita ngobrol? Oh ya, ya Ustaz. Boleh diulangi Pak Ustaz? Coba. Nggak kedengaran tadi. Masalah di kampus itu terkait ini ya. Itu apakah hanya yang dengan paksaan, apa juga yang dengan suka sama suka itu juga masalah? Masalahnya satu apa dua? Kalau ini kan jadi dua yang berbeda Ustaz. Masalahnya dua kan? Iya. Nah. Tapi kan kalau dari kalau misalkan saya nih, kalau misalkan dari UU atau Permendikbud ini, itu kan dipisah antara yang suka sama suka, misalnya gitu kan, sama yang enggak gitu. Saya pegang untuk masalah dipisah. Karena masalahnya dua. Berarti kita pengen dong semua bangsa di sini pengen menyelesaikan dua masalah ini dong, betul ya? Nggak mau setengah-setengah, maunya selesaikan dua. Apalagi ternyata yang suka sama suka itulah awal sebelum ada kekerasan seksual. Oke. Paham nih, ada dua. Terus katanya, oh dipisah aja. Ada yang bilang, dipisah aja, aturannya. Oke. Sekarang kalau kita bikin peraturan yang satunya lagi, yang asusila, suka sama suka. Mereka mau dukung nggak? Itu dulu, tanya kalau Lazmi. Mereka mau dukung. Nyatanya selama ini, sepak terjangnya, mereka nggak mau dukung. Bahkan bilang sendiri di diskusi terkait permen. Saya nggak jauh-jauh diskusi terkait permen. Bilang tadi gimana? Saya udah kutip. Ya, kayak gini. Mana ya, sebentar tadi saya catat betul. Jadi nggak bisa, nggak mau mereka itu ini katakan gini, ada ruang privat yang negara nggak boleh ikut campur.
Kemudian ada ruang-ruang agama. Sanksi agama itu Tuhan Maha Kuasa yang mengatur. Allah yang akan melakukan itu. Manusia nggak bisa menjadi satu sama lain. Tidak sedikit mereka yang nggak ingin asusila itu diatur negara. Betul nggak? Kalau Lazim merasakan itu dan melihat dan membaca itu nggak di Twitter misalnya contoh. Iya toh. Jangan diatur. Itu orang yang sama janji-janji nge-PHP-in kamu, Kak. Dia nge-PHP-in kamu, tenang, dia atur aturan terpisah. Tapi dia sendiri yang anti aturan terpisah. Paham maksud saya, Kak Ulul? Jadi, Anda di-PHP-in. Anda, dalam tanda kutip, kalau perspektif kita, dikerjain, dikecoh. Ya. Dia kasih, ibaratnya, ini, oke, selesaiin dulu, selesaiin. Tapi yang ini, ayo dong, tunda. Sampai tertunda, dan mereka bukan menunda, menolak, nggak mau, itu nggak mau diurus negara. Tahun 2019 itu ngeri kalau lihat poster-poster yang dibawakan oleh orang yang menolak negara melarang perbuatan asusila, ngeri saya nggak, itu ya Allah, ya gimana ya, kita seolah dipahami Indonesia negara sekuler, negara agama nggak boleh campur negara, salah, Indonesia bukan negara sekuler. Jadi Kak Ulul, nggak kenapa kita minta nggak dipisah jadi satu peraturan, ya, karena kenyataannya adalah bahwa untuk menggolkan yang satu lagi asusila ini itu banyak tentang. Dan menentang itu yang mereka yang dukung ini, yang kekerasan ini, dukung permen dan sejenisnya dengan konsep seksual consent tadi. Kita nggak ingin dipisah, inginnya justru ketika kita sudah melarang ya asusila bahkan sama sekali, bahkan kita sudah tarik jauh sebelumnya ya memberikan istilah kalau dalam langkah pencegahannya benar-benar pencegahan ya, dari sumber masalah pertama misalnya masalah menjaga pandangan, masalah berduaan ya, masalah misalnya interaksi laki dan perempuan, kemudian mungkin akses kepada situs internet dan sejenisnya. Jadi benar-benar pencegahan ya. Kalau sudah tercegah yang asusila saja kekerasan seharusnya dan memang seharusnya pasti akan dengan sendirinya terkikis karena orang nggak bisa, sebab awalnya sudah dihilangkan. Jadi harus paket, nggak bisa dipisah. Satu, kemudian dua masalah yang seperti ini, mana peran agama dihadirkan nggak di masalah kekerasan? Apakah agama nggak anti kekerasan? Kan seolah-olah agama kamu ngurusin asusila aja, kekerasan agama enggak. Nilai agama kemana? Karena kalau baca RUU permennya, Anda kayak seperti tidak ada di Indonesia. Betul. Mana nih? Agamanya mana? Akhlak mana? Enggak. Yang ketiga, kenapa jadi degradasi tadi? Karena gini, menyederhanakan isu cuma setuju nggak setuju. Pertanyaan saya, apakah masalah itu ya kebongkaran hanya masalah setuju nggak setuju? Bahkan terkait kekerasan juga. Kenapa nggak dimasukkan situ pertimbangan agama dan kekerasan? Kenapa nggak ditambahkan? Toh agama juga anti kekerasan, betul nggak? Apa agama pro kekerasan? Ya, kita bicara dalam ini, kita di sana diskusi mawati Islam enggak. Jadi masalahnya ada penghilangan standar agama. Jadi standar nanti akan muncul generasi kalau kita terus biarkan yang seperti ini terjadi, akan muncul generasi standar kebenaran mereka setuju nggak setuju. Standar kebenaran mereka, standar moral mereka apa? Setuju nggak setuju? Suka sama suka. Jadi standar moral. Dan itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, kenyataan di lapangan di Eropa, di Amerika nggak menyelesaikan masalah. Mereka sudah coba itu berkali lama. Ya. Kita mau melakukan apa yang mereka terjatuh di dalamnya, dan kita mengabaikan apa yang sebetulnya sudah Allah ajarkan di Al-Quran, bahwa patokan kebenaran bukan Anda setuju nggak setuju. Ya, itu jadi pertimbangan, tapi agamanya dikemanain? Hadirkan peran agama. Mereka bilang agama itu ya masing-masing orang semua dalam agama. Itulah itu benih-benih sekulerisme di situ. Ya, dihadirkannya agama di undang-undang bukan kita menganggap orang abai terhadap agama. Anda juga satu, jangan buta sama kenyataan. Dua, karena Indonesia ini ya bukan negara sekuler. Jadi hadir. Itu barangkali tanggapan. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan lagi, ya nggak apa-apa. Agar dan teman-teman yang lain ada juga yang ingin menyampaikan sesuatu, saya sangat persilahkan. Boleh juga. Itu. Ya, monggo Mbak Ulul memberikan tanggapan atas jawaban Pak Jri. Oke, makasih tanggapannya Pak Ustadz. Ya saya udah cukup paham sih maksudnya gimana. Maksudnya ini kan berarti, ini kalau saya boleh mengulangi ya Pak Ustadz, kenapa kita istilahnya bukan menolak ya, kontra terhadap tanpa persetujuan korban itu sendiri, itu maksudnya kan karena supaya
masalah kekerasan itu nggak dilihat dari satu lingkup aja gitu kan. Itu dari banyak lingkup, mulai dari misalnya degradasi moral, kemudian soal ketahanan keluarga yang kurang, kayak gitu-gitu kan Pak Ustadz, atau gimana? Ya, jadi jangan standarnya hanya persetujuan. Nanti akan bahaya. Dan itu efeknya nanti ketika, jadi institusi pernikahan contohnya, misalnya kalau kita bicara seksual berarti boleh enggaknya kan pernikahan. Itu jadi terabaikan. Karena orang yang penting apa? Yang penting setuju nggak setuju. Nikah dan sekian. Untuk kenyataan itu bukan ini bukan teori yang khayal-khayalan, enggak, itu kenyataan di negara-negara yang sudah mencoba teori seksual consent. Seperti itu. Mereka sendiri ketika, ini penting dipahami ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Cuma sayang, demo-demonya itu buka aurat. Saya berusaha nggak tampilkan. Nanti cari sendiri. Jadi yang anti isu-isu consent ini nggak cuma orang Indonesia yang dia ya, atau Muhammadiyah atau yang aja, enggak. Tapi orang-orang Barat juga seperti itu mereka. Ini bukan isu yang disepakati mereka. Kalau memang Indonesia disepakati, kenapa baru-baru sekarang aja? Beberapa puluh tahun sekarang aja. Nah, baru 1 abad sekarang aja. Gitu. Jadi ini ada pergeseran norma, pergeseran istilahnya pergeseran paradigma, standar moralnya ini masuk ke kajian dalam sudah di filsafat etika. Nanti pada akhirnya manusia akan nanti setuju nggak sama setuju. Oke, kalau nggak setuju sama setuju, patokannya itu. Lupa bahwa ada lagi nilai standar moral lebih tinggi. Yaitu apa? Agama itu sendiri, moral itu sendiri. Lupa. Jadi karena sudah dibuai dan nanti apalagi kalau sudah masuk CSI nanti kalau coba kan saya melihat kalau saya sense from you ada semangat riset yang tinggi, semangat diskusi tinggi. Coba nanti cari tahu tentang nanti modul yang disampaikan itu kira-kira gimana. Karena nanti ada modul disampaikan. Coba apakah disampaikan ayat wala taqrabuz zina, ada nggak ayat? Jangan, saya waktu bangun bahasa yang agak umum lah, misalnya, tapi intinya gitu. Enggak, atau takutlah kepada Allah. Tinggal dihadirkan. Ya kita tahu pada akhirnya undang-undang itu hadir atau peraturan negara untuk memperkuat muraqabatullah, bukan mengekspek manusia nggak punya muraqabatullah, memperkuat muraqabatullah. Seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, saya buka dulu yang lain, nanti Kaulus buat silakan. Ini ada yang beberapa chat sebetulnya saya mau respon, gimana saudari moderator? Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Imron Rosyadi, Ustadz. Afwan Ustadz, mana yang lebih utama antara ada atau tiadanya Permen 30 ini, di mana Permen ini mengamanatkan pembentukan Satgas Anti Kekerasan Seksual, mana yang lebih utama begitu, saat kondisi ada Satgas atau tidak, di mana Muhammadiyah memiliki kampus terbanyak. Apabila kolaborasi Permen ini dengan sikap Muhammadiyah agar yang jalan anti kekerasan dan pencegahan perzinahan yang tadi Ustaz sebutkan oleh institusi kampus, jelas nantinya kampus Muhammadiyah menjadi lebih unggul mencegah kekerasan seksual sekaligus mencegah perzinahan. Ya, betul sekali. Itu harapan kita. Untuk kalau melihat peta sekarang ya, pandangan Muhammadiyah jelas minta direvisi, minta dicabut, diperbaiki. Jadi kita nggak perlu ada apa nggak ada, itu seperti kita ada nggak, kita berusaha nih biar direvisi. Jadi membagus ada dan tapi dengan bentuk yang sudah diperbaiki, bukan bentuk yang seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini justru tadi obat yang mengandung racun, jadi nampak seperti mengobati, nyatanya enggak. Apalagi tidak mudah membentuk satgas itu. Aisyah sendiri bilang bahwa sedikit kampus, ya, tidak banyak kampus yang bisa memenuhi syarat satgas, dan satgas harus sudah dididik. Pada kira apa? Jadi udah didikte nantinya. Kalau memang konsep-konsep yang tadi kita kritisi itu dijadikan modul, itu jadi benar-benar multi level apa? Indoktrinasi, multi level indoktrinasi. Ini karena tentu bisa lihat syarat ikut jadi satgas itu enggak, bukan ustazah di kampus jadi satgas langsung gitu otomatis, enggak. Jelas ya. Jadi harus ikut kegiatan terkait itu selama beberapa tahun, nanti bisa perlihatkan nih, untuk bisa lihat slide tersebut. Jadi nanti akan benar-benar jadi dari pusat diajarkan modul yang itu ya. Modul kita nggak tahu sebenarnya. Itu lagi masalah prinsip keterbukanya dari Permennya sudah kurang, sehingga ya modulnya bagaimana kita khawatir. Dan itu lebih bahaya sebetulnya. Saya memandang di antara yang lebih berbahaya sebetulnya efek turunannya. Ya, kalau sudah kita kan ini, banyak turunan yang berbahaya tadi. Jadi memang lebih baik saat ini ya, kalau dengan bentuknya seperti ini nggak perlu ada.
Karena nanti benar-benar masuk otonomi perguruan tinggi dikurangi, masuk benar-benar, gitu ya. Belum lagi tadi, jadi tidak hanya masalah tanpa persetujuan. Tolong juga jangan menyederhanakan perkara ya, bukan cuma masalah pasal 5 ayat 2 saja, bukan. Tapi tadi ide awalnya, ya, terus masalah pola pikirnya, kemudian masalah tadi hukuman represifnya, yang tadi saya sebutkan, kemudian juga masalah membentukkan satgasnya. Tapi saya juga di saat yang sama tegas, PTN juga harus terdepan, ya, serius mengurus masalah ini. Jadi benar-benar tadi 2 masalah tadi diselesaikan. Dan ini sebenarnya jadi lebih kita ketika sudah nahi mungkar, kita juga harus memperbaiki diri terus tanpa henti. Nggak benar juga kalau dibilang Anda sendiri punya salah, mau menasihati orang, nggak benar juga. Kalau begitu maka ya Anda mematikan nahi mungkar namanya. Manusia tidak ada yang sempurna. Organisasi perkumpulan manusia, berarti organisasi juga tidak ada yang sempurna. Tapi kita tetap nasihatin sambil memperbaiki. Sebenarnya ada beberapa chat mungkin saya disinggung. Jadi itu jawaban saya. Jadi kalau memang bentuknya seperti ini, lebih baik tidak usah. Ya, karena tidak 1-2 masalah, tapi banyak. Ya, yang akan turun terus. Dan ini sebetulnya juga permen ini itu turun dari beberapa masalah yang sempat dibiarkan dalam tanda kutip. Seperti Indonesia meratifikasi CEDAW, seperti ILO juga di masalah kekerasan seksual di tahun 2019. Jadi ini turunan. Jadi dalam tanda kutip tadi sudah saya bilang banyak kecolongan sebetulnya, banyak kekalahan. Ya, ini sebenarnya efeknya ke sini. Jadi ya, kita nggak boleh terus biarkan nanti akan semakin sulit diperbaiki. Obat yang mengandung racun ini nanti makin banyak, kita sulit untuk menyembuhkan diri. Paham maksud saya mudah-mudahan ya. Jadi betul cabut permintaannya kan, cabut diperbaiki itu harus. Kalau nggak maka jelas ya itu mudarat, obat yang mengandung racun. Allah bisawab. Dan kita tinggal maksimalkan yang aturan sudah ada. Aturan yang sudah ada ini maksimalkan, karena selama ini memang nampak kendor, nampak banyak bermudah-mudahan, juga ya takwanya kurang dihadirkan, ya semua kita koreksi itu dia. Jadi bukan menghadirkan obat yang mengandung racun, tapi kita memaksimalkan apa yang sudah ada. Kalau memang tidak bisa menghadirkan obat yang pure obat, ya kita maksimalkan yang sudah ada daripada menghadirkan obat yang mengandung racun. Allah bisa. Ya, baik. Apakah hadirin sekalian ada yang ingin bertanya lagi? Karena saya lihat itu tadi pertanyaan yang terakhir disampaikan. Yang lainnya ini belum menyampaikan pertanyaan, hanya menyampaikan pernyataan. Dan untuk para hadirin, untuk jangan lupa mengisi link presensi diskusi yang sudah disampaikan oleh panitia di kolom chat. Mungkin sambil menunggu beberapa pertanyaan lain ya Ustadz, saya ingin mengajukan pertanyaan yang sempat muncul ketika kemarin Muhammadiyah memberikan sikap ini. Ada beberapa teman saya yang bertanya kenapa Muhammadiyah menolak dan mereka malah fokus di sanksi administratifnya, Ustaz. Jadi bahwa yang mereka anggap itu memang pelaku itu memang harus mendapatkan hukuman yang setimpal begitu, Ustaz. Jadi menurut mereka adalah wajar gitu kalau misalkan perguruan tinggi itu mendapatkan sanksi administratif karena banyak atau mungkin masih banyak pelaku kekerasan seksual atau para pelaku tindakan tersebut gitu ya, itu tidak mendapatkan hukuman yang diperberat gitu Ustaz, karena belum ada aturan yang mengatur spesifik terkait dengan kekerasan seksual. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri bagaimana Ustadz terkait dengan hal tersebut? Karena kalau tadi kan yang dibahas terkait dengan persetujuan terus ya, misalnya yang kita bahas masih persetujuan, kalau sekarang mengarah ke hukumannya Ustadz, sanksinya. Nah, yang baik itu memangnya hukuman yang seperti apa begitu? Oke. Terima kasih Ustadz. Muhammadiyah ketika menyebut hukuman tersebut represif ya, itu pengalaman panjang. Nggak asal. Kemudian sudah ya, apalagi terkait perguruan tinggi ya, itu sudah pengalaman. Jadi ketika bilang represif memang itu represif. Adapun bagaimana tawaran solusinya ya saya sendiri, ini bukan bidang saya terkait dengan aturan yang bagaimana nantinya sebaiknya kalau seandainya ada yang tidak melaksanakan. Tapi pastinya ini
dipandang represif. Saya untuk poin ini tidak tahu bagaimana solusi aturan penggantinya ya. Jadi saya sudah lihat-lihat, ya memang tapi nyata ya bahwa hal yang tidak bisa dilakukan banyak kampus kecil kemudian dipaksakan hukumannya adalah turunkan akreditasi, itu ngeri juga. Karena nggak setiap banyak kampus yang tidak akan bisa memenuhi persyaratan itu. Ya. Banyak. Tiba-tiba hukumannya langsung apa? Langsung sejak awal. Langsung turunkan akreditasi, tidak ada bantuan. Itu makin merana kampus tersebut. Nggak dibantu secara dana, prasarana, makin merana, bukan malah. Tapi gimana dia bisa dapat ketika kampus tersebut jumlah SDM-nya kurang? Ya, jadi seharusnya tidak separah itu hukumannya kalau memang mau diberikan hukuman atau tindak tegas. Tapi jujur ya harusnya kampus-kampus juga koreksi diri. Kampus-kampus koreksi diri. Ya, nggak perlu nunggu aturan ini, harus sudah tindak tegas dosen atau apa yang melakukan hal-hal menyimpang. Ya, mau suka sama suka melanggar asusila, ya, kode etik, ya, nggak suka sama suka, jelas di sini adalah lebih parah lagi, lebih parah. Cek. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dari teman-teman juga para hadirin, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Bertanya lagi, monggo, Pak. Ya, Pak Ustadz. Maaf ya, Pak Ustadz. Sama ini sekaligus mau minta penjelasan juga sih. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwasanya ini agak mengklarifikasi ya. Bahwasanya tadi kan ada kalau kelompok pro tadi itu mengiming-imingi dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya ketika saya tadi diskusi sama mereka, dan tadi benar juga kata Pak Ustadz bahwasanya mereka tuh berusaha memisahkan yang mana kekerasan dengan tindakan asusila gitu kan. Karena tindakan asusila kalau misalkan dipidana pun nggak bisa gitu kan. Sementara kalau misalnya kita sebagai orang yang beragama pasti pengennya gitu ya. Pasti pengennya orang-orang yang asusila ini tuh punya apa ya istilahnya ya? Punya larangan administratif lah istilah gitu. Bahwasanya memang harus ada hukuman gitu. Iya. Terbukti dalam Islam ya gitu. Kan istilahnya gitu kan. Tapi ketika saya melihat bagaimana mereka menjawab gitu kan. Waktu itu juga ada Pak Akmal, kalau Pak Ustadz tahu, Pak Akmal dari PKS itu. Mereka juga bilang bahwasanya sebenarnya titik beratnya mereka itu bukan pada apakah tindakan asusila itu mendapat bisa dihukum atau enggak, istilah gitu ya, bisa dihukum atau bisa dipidana atau enggak. Karena jatuhnya adalah hukum moral kita tuh yang kayak gimana, apa ya istilahnya ya, cerminan yang kayak gimana nih yang dipakai buat jadi standar apakah orang itu bermoral atau enggak gitu kan istilahnya. Sementara agama di Indonesia tuh banyak, nggak cuma Islam gitu kan, ada agama Kristen, ada Buddha gitu kan, dan nggak semuanya itu punya konsep yang namanya kayak Islam yang utuh gitu kan. Ya gitu, jadi kayak mereka tuh balikin lagi pertanyaan itu. Ya mungkin ya. Jadi ini memang salah satu titik yang sering orang soroti terhadap teori divine command, istilahnya itu standar moral divine command theory, ya, bahwa standar moral itu adalah Tuhan, agama, gitu ya. Memang biasa gitu, agama beda-beda. Tapi kita di Indonesia ya kita toleran terhadap agama-agama, dan ada titik temu pada akhirnya di beberapa isu. Ya mungkin rinciannya nanti agama beberapa nanti bisa didiskusikan, ada mungkin bahasan lebih rinci lagi. Tapi terkait perzinahan misalnya, saya nggak tahu agama mana yang bolehkan. Paham ya? Dalam tanda kutip kumpul kebo misalnya, Hormatullah, semoga Allah jaga. Kemudian hal terkait itu coba, ya. Nah akhirnya juga dalam Islam sendiri tidak semua hal itu ada hukuman hududnya kan, enggak. Ya berzina ada hukuman hududnya. Di bawah itu tidak sampai itu tidak ada hukuman hudud pidana hududnya. Paling-paling ta'zir. Ya. Atau ya bahkan tidak ada ta'zir sama sekali, misalnya mungkin saja ada beberapa kasus yang sangat tidak menjaga pandangan. Nah, jadi jangan semua direlatifkan. Jadi kalau penting ya betul tadi dia bisa bilang gitu, agama di sini beda-beda, tapi kan nggak semua direlatifkan. Kalau gitu nanti pada akhirnya kita akan terpental semua, sehingga agama dipisahkan saja dari Indonesia, dari negara, betul nggak?
Kalau semua, kita kan nggak cuma bicara seksualitas, kita bicara hal-hal lain. Apa dalam hal-hal lain agama semua 556 semua sepakat? Dalam hal lain selain seksualitas kan nggak juga, ada perbedaan. Tapi kita nyatanya Indonesia, itulah indahnya Indonesia ya. Di satu sisi ini dia mengayomi. Titik-titik temu tuh diperkuat. Titik-titik kesepakatan diperkuat. Istilahnya kalau kata Buya Hamka, kalimatin sawa, titik temu. Jadi Nabi saja dalam surat Ali Imran mencari titik temu Islam dan Kristen ini. Oke, Anda nggak masuk Islam ya, tapi tolong nih jaga titik temunya. Jangan musyrik. Kan begitu. Anda nggak muslim nggak apa-apa, tapi jangan musyrik. Kan itu sama-sama sepakat. Sama di sini juga, beda-beda agamanya, tapi kan ada titik temu, yaitu apa? Tidak berzina misalnya. Semoga Allah jaga. Kemudian itu yang dijadikan peraturan. Ada titik temu, dan itu sangat yakin. Saya sendiri belum melakukan penelitian terhadap masing-masing doktrin, masing-masing agama terkait dengan seksualitas, rincian-rinciannya, tapi kalau terkait perzinahan, al-zahir, yang nampak adalah bahwa semuanya sepakat itu terlarang. Semua sepakat itu terlarang. Seperti itu. Jadi itu jawaban respon terhadap respon mereka kan beda-beda, tapi kan ada titik temu. Kenapa Anda titik temunya aja diabaikan? Ngerti nggak? Mereka akhirnya abaikan semua. Jadi, agama beda-beda, buang agama. Udah nggak usah beragama, agama beda-beda. Udah. Pertanyaan, agama beda-beda. Masalah akal beda-beda nggak? Persetujuan beda-beda. Mana yang lebih banyak bedanya? Agama ataukah persetujuan, selera, suka sama suka? Mana yang lebih bisa beda? Ini lebih fluid, bahkan diakui. Mungkin bagus tonton video apa itu konsen, tapi dalam bahasa Inggris ada beberapa. Anda geli nanti melihat. Jelaskan ini konten itu gimana? Jadi dengan ucapan atau dengan tindakan. Jadi tindakan yang mencerminkan ucapan gitu, seperti ya dia merespon, diberikan dan takuti perasaan itu merespon dan dianggap setuju. Jangan setuju. Kemudian bisa dicabut suatu begitukah yang kita inginkan? Ya. Begitukah standar moral yang kita inginkan? Kenapa besok setuju, sekarang nggak setuju? Seperti itu kah? Kemarin lagi marahan, nggak konsen. Lagi akur, konsen. Begitu. Atau sangat mudah dimanipulasi. Bahkan tadi di antara kritik feminis sendiri terhadap teori seksual konsen adalah itu sangat mudah dimanipulasi. Patokannya bukan lagi standar agama. Jadi kalau dengan agama nih, ketika ada kasus tuh, kenapa nggak boleh? Agama melarang. Ada setidaknya. Nah, agama punya pakar-pakarnya. Tapi ketika ini, kenapa dilarang? Karena nggak konsen. Itu lebih bias lagi standarnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin. Surat 23 surah Al-Mu'min Allah bilang, andai kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka. Itu sebenarnya ayat relate banget dengan ini. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu, akan rusak alam semesta. Kenapa? Karena semakin tidak jelas aturan. Fluid loh. Standar yes mean yes, no means no. Sekarang yes, besok no. Makin kacau. Sebenarnya dia yes, cuma bilang no, bisa nggak? Bisa nggak? Ada kepentingan tertentu kemarin, sebenarnya dia dalam hati yes. Dia bilang no. Atau dia bilang yes, mengakunya bilang no. Siapa saksinya? Ini masalah sebetulnya. Dan masalahnya adalah, itu jadi bisa salah satu pertimbangan. Dalam kasus perkosaan kan bisa. Tapi ada standar lain. Agama menopang. Ini agama di mana? Dihadirkan nggak di peraturan? Enggak kan? Paham ya Kak Ulul ya? Itu masalahnya. Agama nggak dihadirkan. Kalau dihadirkan menyatu, jadi sederhana saja, tambah saja beberapa pasal juga menegaskan. Berani nggak? Yang bilang tadi, kita nggak bilang zina itu legal, coba berani nggak bilang zina itu ilegal? Ya mereka nggak menolak kan? Itu. Jadi kita dikerjain nih. Itu yang sebenarnya kita sedihkan. Ayo dong kita kerjasama, kan kita sama-sama nggak suka nih kekerasan seksual, apa so-called kekerasan seksual tuh. Kita nggak suka. Ayo dong kita bareng-bareng. Jangan malah Anda melemahkan kita. Anda sendiri malah tidak ada semangat menyuruh orang untuk menundukkan pandangan. Anda sendiri tidak ada semangat untuk menyuruh orang menutup aurat. Bahkan itu dikritisi, menutup aurat, menjaga pandangan, dan seterusnya. Paham ya maksud saya? Itu barangkali. Kalau ada lagi boleh silakan, nggak apa-apa. Mungkin selain nih, mungkin para hadirin saya mungkin punya sesuatu yang disampaikan atau bagaimana? Silakan moderator.
Dari saya. Oke, makasih banyak Pak Ustadz Tolong, penjelasannya. Tapi satu lagi dulu. Pak Ustadz. Boleh. Ini yang terakhir kayaknya. Tadi kan Pak Ustadz juga memberikan sedikit gambaran perbaikan ya terkait dengan tanpa persetujuan korban nanti kan dihapus gitu kan. Jadinya pasal 5 ayat 2 bla 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 kekerasan seksual meliputi gitu kan. Bla 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 terus kekerasan seksualnya tanpa persetujuan korbannya dihapus. Nah, tapi bukannya itu masuknya ke delik asusila ya Pak Ustadz. Jadi kayak kan bukan kekerasan seksual gitu. Karena definisi kekerasan seksual itu sendiri kan ini masih jadi masih diperbincangan gitu kan, masih terombang-ambing nih kekerasan seksual yang dimaksud nih yang kayak gimana batasannya. Tapi sepaham yang saya baca yang ada di Permendikbud itu kan kalau misalnya melakukan sesuatu tanpa persetujuan itu. Nah, sementara tadi perbaikan dari Pak Ustadz adalah menghapus tanpa persetujuan korban. Nah, apakah dengan menghapus ini tuh masih dianggap kekerasan seksual atau malah justru jadi tindakan asusila kayak gitu? Mungkin terakhir. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sebenarnya kritikannya nggak cuma ke tadi item-item di pasal, tapi ke ide besarnya, ke kekerasan seksual itu sendiri. Memang sudah dari situ kelirunya. Jadi mengapa dari awal judulnya sudah kekerasan seksual dipisah antara perbuatan asusila ya dan perbuatan asusila plus kekerasan? Kenapa dipisah? Gitu ya. Itu permasalahan. Jadi justru dari situ memang sudah titik muskilahnya di situ. Oke, paham ya? Jadi coba dicari judul yang lain, cari tema topik yang jangan sampai cuma terbatas ke kekerasan seksual, apalagi kemudian definisinya dipersempit, bahkan penyebabnya hanya karena ketimpangan relasi dan atau gender. Itu lebih problematik lagi. Ya. Paham ya, Kak Ulul? Atau mungkin silakan yang lain, boleh. Sebenarnya, terima kasih banyak. Kita tadi sudah sampai sebenarnya kan beberapa kali sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara yang sudah menerapkan aturan mirip ini. Nyatanya malah bias semakin meningkat, tidak ada efek positif. Nah iya tuh ada netizen nama kejahatan seksual, nah itu dia. Tapi masalahnya sebagai mereka yang pro ini tidak mau diperluas makna perzinaan. Itu dia, jadi dari situ udah. Jadi mereka janjiin kamu mau kita nanti larang di perzinahan di yang lain, kita nggak bilang zina boleh kok, kita larang yang lain. Tapi di sesi lain ya nggak mau dia perluas. Dan itu jelas-jelas sampaikan tadi. Jadi memang ada upaya dalam tanda kutip sekularisasi. Ini sudah ini. Kita udah bisa melihat menebak itu. Kita khawatirkan dan wajar kita khawatir, dan tugas umat Islam nahi mungkar. Ya, tugas umat Islam nahi mungkar. Ya. Memang kadang Anda boleh bilang ya kita itu usah lebih sulit, lebih berat, ya betul. Tapi kita jangan sampai menenggak obat yang mengandung racun. Jangan sampai tergoda ketika Anda kondisi seperti itu, jangan sampai menenggak obat yang mengandung racun. Anda nanti mengira Anda sembuh, ternyata Anda semakin parah. Anda semakin sakit. Ya. Malah kenyataannya sembuh enggak? Tahu dari mana enggak sembuh? Ya, kita tahu dari dua hal. Satu, ini enggak sesuai aturan Allah. Kita yakin apa yang enggak sesuai aturan Allah enggak efektif. Dua, bukti di Amerika, di Inggris, di Wales itu enggak doesn't work. Itu jadi kita yakin itu enggak akan berhasil karena dua alasan tadi. Tahu kita dari awal sudah enggak sesuai dengan aturan Allah. Kita kalau ada sesuatu enggak sesuai aturan Allah, yakin itu enggak. Akidah kita seperti itu. Ya, sesuatu enggak menentang aturan Allah, enggak sesuai aturan Allah, yakin itu enggak sesuai dengan kenyataan. Kebenaran enggak akan baik, enggak akan menghadirkan masalah yang lebih besar daripada mudaratnya. Dua, sudah terbukti. Jadi tolong perluas pikniknya, jangan terbuai dengan apa? Dengan memang namanya indah sekali, Masya Allah. CSE, Comprehensive Sexual Education. Anda kalau lihat isinya, nanti cari sendiri ya. Tolong nih. Saya ajak teman-teman semua di sini ajak berpikir. Saya insya Allah tidak berusaha mendoktrin. Ini kita diskusi dan kira-kira Imawati sudah terbiasa diskusi betul ya. Bacanya pun luas gitu. Sampai kebanyakan baca buku kiri, lupa mengkaji tafsir gitu di sebagian kalangan. Nah, ini juga catatan dari di sebagian sebagian Imamati kadang dia belum tamat baca satu pun buku sirah Nabawiyah. Nah, gitu ya. Bahkan mungkin dia nggak hafal nama-nama ketua Muhammadiyah. Gitu ya. Ini masalah sebetulnya. Tapi dia mengklaim apa? Oh, kita rajin diskusi, bacaan kita luas, open minded. Enggak. Dan
You are what you read. Jadi baca mencerminkan kita. Islam nggak melarang baca bacaan yang mungkin ditulis bukan Muslim, nggak apa-apa. Tapi bacaan Islam Anda sudah baca belum? Termasuk itu akan tercermin dalam pola pikir kita. Karena kita merasa kenapa ya kayak sulit memahami argumen ustadz ini, argumen kiai ini, ulama ini, apa ya? Gitu. Kira-kira ya karena bacaan saya selama ini coba dikoreksi, paham ya? Sama ini sama gimana saya gimana pola hidup saya. Memang berat ya, orang yang sudah terbiasa kemungkaran, kemudian kemungkaran semua dilarang, ya, dia merasa ada terancam, mengancam nih. Terus belum lagi tadi yang masalah identitas gender itu sebenarnya isu serius kawan, dia serius. Ya. Ujaran yang diskriminatif, mendiskriminasi titik-titik dan identitas gender itu isu serius. Itu akan jadi jembatan. Kita nggak seuzon tapi juga nggak boleh terlalu lugu. Itu jembatan itu. Nanti suatu ketika Ustadz bisa atau Anda melakukan nahi mungkar, bukan menghujat. Kita nggak pernah ngajar melakukan nahi mungkar terhadap perbuatan asusila misalnya sama jenis, ya, kena diskriminatif terhadap saya. Dan itu di negara yang sudah menerapkan itu seperti itu kenyataannya. Jadi kalau dulu ya 30 tahun lalu perbuatan sesama jenis itu masyarakat nggak suka. Hari ini kalau ada masyarakat menyatakan ketidaksukaannya, dia bisa dipidana di negara-negara tersebut yang sudah menerapkan. Jadi dia karena kamu diskriminatif. Dan itu kemudian nanti tahu nggak di CSI itu diajari sejak kecil bahwa gender itu fluid, nggak cuma laki dan perempuan. Padahal Allah cuma bilang wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha, alif lam, kata Imam Al-Jassos, alif lam adzakar wal untha pembatasan. Ya. Wa ma khalaqa dzakara wal untha di surat Al-Hadid, pembatasan. Jenis kelamin hanya laki dan perempuan. Istilah gender itu sendiri sudah problem sebetulnya kalau kita kaji. Ya. Banyak yang penulis-penulis sudah kadang tanazul ya. Ya udah, tapi sebetulnya kalau mau kita strict ya, maka kita terapkan ayat ya ayyuhalladzina la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wal kafirina adzabun alim. Jadi masalah ra'ina dan unzurna itu sudah problem dalam Islam. Jadi kenapa kok strict banget sih cuma kata-kata saja? Karena Islam mengajarkan kita teliti terhadap terminologi. Di surat 2 ayat 103 Allah, di 104 Allah ajarkan kita untuk teliti, bedakan ro'ina dan unzurna yang secara linguistik punya makna yang ya sinonim. Ro'ina dan unzurna, nanti lihat ayat surat 2 ayat 104. Tapi Allah bilang jangan katakan ro'ina, katakan unzurna. Sama di sini. Juga jangan pakai istilah kekerasan seksual, pakai istilah kejahatan seksual. Kamu strict banget sih. Ya karena kita paham di balik terminologi ada ideologi. Di balik apa? Terminologi ada ideologi. Ya. Yang Muhammadiyah ideologinya ideologi Islam. Ya. Yang ini berarti kita bisa paham, bisa menebak apa ideologi. Jelas kalau dan teman-teman ini sebenarnya bicara saya semua ke teman-teman dan harapnya kita sama-sama. Kalau saya sih jujur ya Kak Fatul ya. Saya diskusi ini saya lebih mengajak sebetulnya selain mengkritisi ini juga mengajak kita koreksi diri semuanya. Ya. Lebih kencang jadi kepada diri kita sendiri semua, sekolah kita jaga, tolong tegakkan, karena saya sedih kalau melihat kenyataan di lapangan ya. Kadang pelakunya ya muslim juga, astagfirullah ya. Ya berarti kita juga harus perkuat. Kadang jangan sampai kalau pelakunya warga Muhammadiyah, astagfirullah ya. Jangan sampai imamati. Ini harus jaga, coba pastikan imamati sudah belum ya mengamalkan wala taqrabuz zina. Nanti coba kita seperti itu karena ketika kita membuktikan dan ya menyatakan ini nggak akan efektif, mengubah paradigma menjadi sexual consent tidak akan efektif, dibuktikan dua hal tadi bahwa ini tidak sesuai dengan aturan Islam, standarnya sudah beda. Kita yakin ya, nggak perlu dibuktikan, sebenarnya kita orang Islam yakin secara akidah pasti doesn't work. Dan juga kenyataan di masyarakat, di saat yang sama juga kita harus buktikan, buktikan bahwa tanpa obat yang mengandung racun tersebut, ya kita memberikan solusi dan benar-benar menindak tegas ya perbuatan-perbuatan yang tidak betul tersebut. Ulang bisa demikian. Iya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Seperti tadi ada yang sempat raise hand. Apakah pencet mungkin. Oh, ya, ingetin waktu mau habis kan. Iya, baik. Oh, jadi untuk raise hand. Monggo Pak dari Humas SMA Muda 4. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar ya? Kedengaran. Iya, dengar Pak. Syukran Ustaz. Saya tertarik dengan di belakang
terminologi, ada ideologi ya. Ya, kebetulan tadi siang juga kami di PDM ikut dalam rapat dengar pendapat berkaitan dengan rancangan peraturan daerah berkaitan pelaksanaan kota religius di Depok. Dan memang di situ ada tarik-menarik berkaitan dengan beberapa terminologi, termasuk di dalamnya adalah makna religius. Sehingga kita perlu hati-hati dalam menyikapi setiap kalimat di dalam peraturan perundang-undangan, karena itu akan berakibat yang sangat luar biasa di masa yang akan datang. Dan apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi satu pemahaman kita bersama, agar kita juga punya jihad di dalam konstitusi, jihad konstitusi tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Karena daerah juga punya peraturan-peraturan daerah yang nantinya akan mengikat kita di masyarakat. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di dalam menjaga manhaj dalam kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh Islam melalui Persyarikatan Muhammadiyah, dan anak-anak muda kita semua punya peran dan punya kesempatan dan juga punya tanggung jawab untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam hal-hal legislasi, agar kemudian di masa depan Islam kita bisa terus terjaga sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Kiai Jamal Dahlan 100 tahun yang lalu mungkin ya, bahwa Islam tidak akan pernah hilang di dunia ini, tapi bisa hilang dari bumi Nusantara. Syukran Ustadz atas waktunya malam hari ini. Kajian tarjih kita pindahkan ke sini. Mudah-mudahan semuanya bisa. Syukran Mbak Fatul Laila atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kiai Ali, ya, Sekretaris PDM Kota Depok ya, guru kami. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita akan, karena sudah tidak ada yang bertanya dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:20 di WIB, maka kita akan masuk ke acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara kajian Imam. Sebentar, Mbak. Assalamualaikum. Mbak, Pak Idrus mau kasih komen. Silakan, ketua Muhammadiyah Demokrasi. Oh, saya menikmati acara ini dengan seksama. Maaf saya tidak tampil karena saya lagi kurang sehat. Ya, semoga sembuhkan Pak Haji. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Fajri yang telah memberikan begitu luas pemahaman berkaitan dengan peraturan Menteri nomor 30 ini, terutama buat kalangan para penerus bangsa, terusnya para mahasiswa, pemuda. Ini betul-betul diberikan satu bekal yang mencerahkan, sehingga dimanapun Anda semua berkiprah bisa memberikan satu dakwah yang tepat dalam hal kita memahami apa yang tadi dikatakan. Setiap kata-kata itu mengandung suatu ideologi di balik terminologi, ada ideologi, itu betul sekali. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran, dan itulah salah satu yang PDM Muhammadiyah melalui Dikti memberikan suatu awal dan pertama sekali memberikan komentar. Ini kita apresiasi, dan kita sebagai jemaahnya tentunya harus mensupport dan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan PP. Jadi oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan pengajian malam ini betul-betul berbobot, dan ini salah satu yang bisa kita sampaikan sebagai jawaban mengapa Muhammadiyah mengeluarkan PR seperti itu. Terima kasih Ustadz Bahri, dan terima kasih moderator. Selaku orang tua saya sangat bergembira hati dan bersenang hati bahwa kita semua peduli terhadap apa-apa yang mungkin terjadi di negara kita yang kita cintai bersama ini. Sungguhnya ada sesuatu yang hal-hal yang perlu kita waspadai, perlu kita tingkatkan pemahaman kita, dan tentunya juga bukan semata-mata kita menolak, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi tujuan. Karena dari judulnya bagus ya, mencegah, tapi isinya kok kontradiktif dan sebagainya.
Itu saja komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idrus atas komentarnya. Dan sebelum kita tutup acara hari ini, saya ingatkan kembali untuk yang belum presensi, silakan untuk presensi. Dan karena ada sesi foto bersama untuk dokumentasi, saya harap kepada seluruh hadirin untuk open kameranya dan kita melakukan sesi dokumentasi. Monggo, yang sekiranya bisa open kamera, bisa dinyalakan kameranya untuk kita lakukan dokumentasi. Baik, apakah ada yang ingin open kamera kembali? Ya, saya mulai untuk, oh ya siap. Saya mulai hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Ada 3 slide, maka ini slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih para hadirin yang sudah menghadiri kajian Imawati pada malam hari ini. Jika saya berkenan untuk menyimpulkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fajri, yakni seksual consent ini tidak menyelesaikan masalah karena kasus kekerasan seksual tetap tinggi dan terbukti bahwa aturan tersebut itu tidak sesuai dengan aturan Allah yang tentunya mengandung banyak mudarat dan terbukti juga tidak menyelesaikan masalah begitu. Dan Islam mengajarkan untuk kita teliti terhadap terminologi karena di balik terminologi ini terdapat ideologi yang barangkali tidak sesuai dengan negara kita karena negara kita ini bukan negara sekuler dan agama tidak boleh dipisahkan dari negara. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata selama membersamai teman-teman juga para hadirin sekalian. Terima kasih karena sudah hadir dalam kajian Imawati dan turut berpartisipasi aktif. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Liv. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Mohon pamit ya. Jadi monggo Ibu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum, pamit.